Saat pemuda itu menghunus pedangnya, aura yang terpancar membuat semua orang terkesima. Bagaimana tidak? Yang ia gunakan adalah jurus legendaris pedang bayangan surgawi yang telah lama punah. Sebuah jurus sempurna yang konon bisa menumbangkan monster seberat 100 ton tanpa setetes keringat pun. Para pengawal gemetar ketakutan. Teknik dahsyat itu justru keluar dari tuan muda mereka yang selama ini dianggap tak berguna. Padahal 2 bulan sebelumnya ia hanyalah pemuda lemah yang tak bisa berlatih karena kelainan pembuluh mana sejak lahir. Sebagai pewaris sejati keluarga ksatria, kondisi ini adalah aib besar. Karena itu aku disingkirkan dari keluarga utama sejak kecil. Hidupku memang kelam, namun bersama Alara, semua terasa lebih ringan dan aku bisa menerima takdirku. Hingga sebuah insiden tragis merenggutnya. Tepat saat itu, ku dengar suara pintu rahasia terbuka di atasku. Rupanya para pengejarku telah tiba. Dengan cepat ku lepas jubahku untuk menutupi tubuh Alara. Aku bersumpah dalam hati akan kembali dan memberinya persemayaman yang layak. Lalu aku pun melesat pergi tanpa menoleh ke belakang. Langkahku terhenti di sebuah jalan buntu. Di hadapanku hanya ada sebilah pedang tua yang berkarat. Aku mendekat dengan ragu. Pedang ini bahkan mungkin tak sanggup membelah sayuran. Ku coba untuk mengangkatnya. Ternyata pedang ini luar biasa berat. Saat itu juga mataku membelalak merasakan hawa ancaman. Aku menoleh, para pengejar itu telah mengepungku. Pewaris keluarga terhormat kini terpojok seperti seekor tikus, ejeknya. Aku berdeci mencoba menyembunyikan rasa takutku. Beraninya kalian para rendahan menodongkan senjata pada pewaris sah keluarga White. Ucapanku terdengar angkuh, tapi dalam hati aku berharap mereka tidak benar-benar membuka penutup wajahnya. Pria bertopeng itu tertawa dingin, dan sedetik kemudian ia membuka topengnya. Sial, jantungku seakan berhenti berdetak. Refleksku angkat pedang berkarat itu. Kini jelas mereka datang untuk mengakhiri riwayatku. Dia ingin membawa kepalaku sebagai persembahan untuk tuannya. Aku benar-benar panik. Kemampuanku hanya sebatas gerakan dasar, mustahil bisa melawan mereka. Namun di tengah keputusasaan, sesosok kakek tiba-tiba muncul di sisiku. Ia bilang cara memegang pedangku salah. Mungkin dia ini arwah. Pemimpin pengejar itu tampak kebingungan mengira aku sedang bermain trik. Ternyata hanya aku yang bisa melihat kakek ini, dan dia baru saja memanggilku, keturunanku. Jadi dia adalah roh leluhur keluarga White. Apakah alam baka itu benar-benar nyata? Kalau begitu, bukankah aku akan segera menyusul Alara? Pria itu tak mau membuang waktu lagi. Ia melesat untuk menebasku dalam satu ayunan. Aku terkejut, auranya jauh lebih kuat dari dugaanku. Setidaknya, aku harus melawan hingga akhir. Kalau tidak, aku tak punya muka untuk bertemu Alara di sana. Di sisiku sang kakek mengamati cara memegang pedangku yang aneh. Ia menyadari aku tak pernah berlatih sama sekali. Tapi melihat keturunanku dalam bahaya, aku tak bisa tinggal diam. Serahkan pedang itu padaku, aku Cassius White sang dewa. Pedang, izinkan aku meminjam ragamu sejenak. Suara agung itu menggema di kepalaku, lalu kesadaranku menghilang. Tepat di saat bersamaan, tebasan si penyerang sudah di depan mata. Terang suara dentingan logam menggema. Beraninya rendahan sepertimu menyerang ksatria dari keluarga White? Wajah si penyerang berubah pucat. Hanya dalam satu gebrakan perbedaan kekuatan mereka terlihat jelas. Pedangnya langsung terlempar dari genggaman. Wajah Cassius memancarkan wibawa yang luar biasa. Kalian akan membayar semua ini, dan saksikanlah jurus ketujuh pedang, bayangan surgawi. Seketika aura keemasan menyelimuti tubuhku, memusatkan seluruh kekuatannya pada bilah pedang. Dan dalam sekejap sebuah tebasan cahaya melesat membuat lawannya langsung tumbang tak berdaya. Inilah kekuatan dahsyat dari jurus ketujuh tebasan pemutus bulan. Gerakannya begitu cepat, bahkan tak kasat mata. Kekuatan tebasan itu melenyapkan semua pengejar yang tersisa. Cassius bertanya, hebat bukan tebasanku tadi? Meski aku menyaksikannya, hatiku justru terasa perih. Andai saja aku punya kekuatan ini, Alara tidak akan pergi. Mendengar keluhanku, Cassius hanya bisa menghela napas. Syukurlah kau bisa melihatnya karena ini adalah yang terakhir. Kondisimu sudah diambang batas. Ini adalah hadiah terakhir yang bisa kuberikan untukmu. Saat jurus tadi dilepaskan, takdirmu pun telah tersegel. Memaksa tubuh dengan pembuluh mana yang rusak untuk mengeluarkan kekuatan sebesar itu, akibatnya sudah pasti fatal. Kecuali kau bisa menemukan minyak langit biru atau benda pusaka seperti ginseng salju 10.000 tahun. Mendengar nama itu, mataku terbelalak. Kenapa kedua benda legendaris itu terdengar tidak asing? Aku pun memberanikan diri bertanya, ginseng salju 10.000 tahun yang kumakan dulu, apakah itu cukup? Cassius hanya bisa terdiam, tak mampu memberikan jawaban pasti. Nasiblah yang akan menentukannya. 15 hari kemudian, di ruang pengobatan dua orang menatapku dengan ekspresi berbeda. Sang tabib tampak luar biasa gembira. Ini sebuah keajaiban. Aku tak pernah menyangka kau bisa bertahan. Namun pemuda di sampingnya, adikku Lucian, hanya menatapku datar. Dia tahu berkat ramuan ajaib di masa lalu selamat dari kondisi seperti ini adalah hal biasa bagiku. Saat kesadaranku mulai pulih, Lucian berbalik pergi
hanya meninggalkan sebuah pesan singkat. Jika sudah sadar sepenuhnya, temui aku di Naga Merah. Tabib itu hendak memprotes, namun pintu keburu tertutup rapat. Bersamaan dengan itu, aku perlahan bangkit dan menanyakan kabar Alara. Raut wajah sang tabib langsung berubah muram. Pelayan yang kau maksud, dia telah berpulang. Jasadnya sudah kami urus dengan layak. Berita itu tidak mengejutkanku, namun gelombang kesedihan tetap menyelimuti hatiku. Kemudian aku mendengar bahwa pedang berkaratku telah diambil oleh sang patriark. Tanpa pikir panjang, aku segera bergegas untuk menemuinya. Jangan khawatirkan kondisiku, aku sudah terbiasa dengan hal ini, ujarku menenangkan sang tabib. Tabib itu menatapku dengan penuh keheranan, teringat rumor yang beredar tentang tuan muda yang lemah dan bodoh. Melihatku sekarang, ia sadar rumor itu hanyalah omong kosong. Justru mereka yang mempercayainya adalah orang-orang bodoh. Tak lama aku tiba di hadapan sang patriark menarik napas dalam-dalam. Namun pemandangan di depanku membuatku membeku. Sosok Cassius sedang menatapku sambil tersenyum dari atas singgasana ayah. Keringat dingin langsung membasahi pelipisku. Beraninya arwah ini duduk di singgasana patriark klan White. Yang lebih membingungkan, kenapa dia bisa ada di sini. 200 tahun lalu, klan White berada di puncak kejayaan. Namun seiring waktu, kejayaan itu perlahan meredup. Hingga akhirnya, ayahku Victor White mengambil alih kepemimpinan dan mulai membangkitkan kembali nama besar klan White. Di dunia militer, ayahku dijuluki Jenderal Besi tanpa ampun. Aku tak pernah menyangka ada yang berani bersikap tidak hormat padanya. Tiba-tiba Cassius melirik jenggot ayah dengan tatapan jahil. Lalu ia mengulurkan tangannya, seolah ingin menarik jenggot itu. Jantungku nyaris berhenti berdetak. Untung saja ia tak bisa menyentuh apapun. Meski begitu, aku jadi sedikit penasaran apa yang akan terjadi jika ia benar-benar menariknya. Tentu saja, ayah yang tak melihat arwah itu mengira akulah yang bersikap kurang ajar. Pandangan merendahkan dari sekitar mulai menusukku. Dasar tuan muda tidak berguna. Dengan tubuh yang masih lemah, aku segera bersujud. Begitu mendengar panggilan ayah, Ananda segera datang. Ayah menatapku tajam. Tahukah kau siapa para penyusup itu? Tatapannya setajam elang. Ini bukan pertanyaan biasa, ini adalah sebuah ujian. Jika aku gagal menjawab, cap tak berguna akan selamanya melekat padaku. Aku pun mulai menyusun analisis. Ananda menduga mereka adalah kelompok tangan rahasia. Merekalah yang paling tidak menyukai perkembangan klan kita. Ayah terdiam sejenak. Jelas jawabanku belum cukup memuaskan. Tentu saja itu baru pembuka. Meski para penyusup itu berusaha menyembunyikan ilmunya, kekuatan mereka jauh di atas anggota biasa tangan rahasia. Dan yang terpenting, tidak ada orang waras yang berani menyerang kediaman klan White. Ayah mengelus jenggotnya. Lanjutkan. Sepertinya pengasingan telah mengubahmu. Walaupun ayah memujiku, beliau masih menunggu jawaban yang sebenarnya. Masalahnya, aku sendiri tidak tahu siapa dalang di baliknya. Tak ada saksi yang tersisa kecuali diriku. Apa kau tidak merasa malu? Tanya ayah. Aku menjawab dengan tegas. Ananda justru bersyukur masih hidup. Karena hanya dengan hidup Ananda punya kesempatan untuk membalaskan dendam mereka. Mendengar itu, seulas senyum puas terukir di wajah ayah. Beliau lalu memintaku mendekat. Aku tahu inilah pertanyaan yang sesungguhnya. Bagaimana caramu mengalahkan para penyusup itu? Bekas luka di tubuh mereka jelas menunjukkan teknik pedang bayangan surgawi. Aku sudah menduga pada akhirnya pertanyaan ini akan muncul. Bagaimana mungkin aku yang tidak memiliki energi dalam sedikit pun mampu melenyapkan para pembunuh itu? Cerita ini sama sekali tidak masuk akal. Bahkan jika aku berkata jujur, ayah tidak akan percaya. Jadi aku harus merangkai sebuah kebohongan yang mendekati kebenaran. Aku mengaku menemukan sebuah ruangan aneh di ujung gudang yang dipenuhi energi spiritual. Setelah memasukinya, kesadaran Ananda hilang. Ketika terbangun, semua penyusup telah tiada. Usai mendengar penjelasanku, ayah tiba-tiba meraih tanganku. Seketika sebuah kekuatan dahsyat mengalir deras dari telapak tangannya menyebar ke seluruh tubuhku. Aura kemarahan ayah membuat semua orang gemetar. Beliau mengumumkan kondisiku. Sindrom nadi tersumbat tanpa harapan. Dengan helaan napas berat, beliau mengusirku dari hadapannya. Sebuah pedang berkarat dilemparkan ke arahku. Bawa ini pergi, perintahnya. Aku membungkuk hormat, namun di luar aula Cassius mulai mengomel. Sekelompok orang bodoh, mereka tak mengenali pedang legendaris ini. Inilah Meteor Cliff, pedang pusaka Cassius. Tapi, bukankah yang asli ada di aula tetua? Jangan-jangan yang di sana itu palsu, ujar Cassius. Keluargamu ini benar-benar dingin ya. Dia pikir aku dibenci. Tapi Cassius tak melihat kebenarannya. Jauh di lubuk hati aku tahu, ayah tidak membenciku. Aku teringat saat ayah diam-diam memberiku ginseng salju langka untuk menyembuhkanku. Mendengar ceritaku, Cassius pun terperangah. Jadi, tadi dia mencoba menyalurkan energinya padamu, ayah yang payah dalam berekspresi. Sementara itu di dalam aula, ayah menghela napas dalam-dalam. Energinya terkuras, tapi hanya sedikit yang bisa ia lakukan untuk tubuhku yang lemah ini.
Raut penyesalan terlintas di wajahnya. Apa aku terlalu kasar padanya? Sang pengawal menenangkan, Tuan Muda pasti mengerti hati Anda yang sebenarnya. Pengawal itu teringat sesuatu. Mungkinkah ini menjadi titik baliknya, sama seperti saat kelahirannya yang dulu membawa harapan besar bagi keluarga. Kelahiran dua jenius setelah era sang Dewa Pedang. Ayah hanya ingin aku menikmati sisa waktuku. Tapi sebuah insiden memicu amarahnya. Dan kini pasukan Naga Merah siap bergerak untuk menuntut balas. Aku jelaskan pada Cassius sikap keras ayah adalah untuk melindungiku dan adikku. Cassius tertawa mengejek. Seorang master klan takut pada Dewan Tetua, jangan bercanda. Aku menatapnya jengkel. Ini semua salahmu tahu. Teknik keabadianmu membuat para tetua tak kunjung pensiun, memperlemah posisi ayah. Bahkan nenek buyutku masih berkuasa sebagai tetua agung. Wajah Cassius memerah. Aku tak peduli dan bersiap. Jadi bagaimana cara mengaktifkan energi sejati? Meski nadiku tersumbat, aku berharap ada cara sederhana untuk mengatasinya. Kondisimu ini mungkin terlihat mustahil untuk disembuhkan. Jelasnya, namun energi sejati tetap mengalir. Jika tidak, kau sudah tiada. Bayangkan energi sejati adalah sungai dan nadimu adalah tepiannya yang menyempit. Aku bertanya, jadi jika aku melebarkan jalurnya, aku bisa menggunakan kekuatanku tanpa celaka? Ternyata pemikiranku terlalu dangkal. Cassius sudah menaklukkan banyak lawan, tapi tak pernah melihat wujud nadi secara fisik. Saat ia masuk ke tubuhku, ia menciptakan sendiri jalur nadi itu dengan kekuatan tekadnya. Setelah penjelasan panjang, ia mengaku intinya, aku juga tak begitu paham. Semua kembali pada tekad. Dengan kemauan yang kuat, jalur nadi bisa terbuka. Mati Dewi. Ucapannya mengingatkanku pada guru di kehidupanku yang dulu. Selalu tentang kerja keras. Tiba-tiba Cassius menyadari sesuatu. Kau pernah melatih kitab rembulan. Itu adalah bagian dari teknik rahasia keluarga kami, seni ilahi abadi. Metode hati matahari untuk mengumpulkan energi internal dengan cepat. Dan kitab rembulan untuk menjaga kejernihan batin, sebuah dasar bagi para junior. Mendengar penjelasanku, Cassius tersenyum penuh arti. Kitab di bulan ini belum mencapai potensi puncaknya. Di masa tua nanti, kitab ini akan jadi kekuatan absolut yang membantuku. Saat sang Dewa Pedang Abadi sendiri yang berkata demikian, mungkin tubuh ini benar-benar punya harapan untuk menguasai ilmu bela diri. 3 jam berlalu dalam sekejap. Pukulanku melesat namun tak pernah bisa menyentuh bayangan Cassius sekalipun. Cassius mengakui meski tanpa aura tekadku sekeras baja. Dia menyuruhku mengulang latihan dari titik nol. Inti sejati dari kitab bulan adalah memanifestasikan tekad ke dunia nyata. Jika aku bisa menyentuh wujud rohnya, aku akan paham prinsip dasarnya. Dia memintaku memusatkan seluruh niat pada kepalan tanganku. Dengan pemahamanku, butuh 3 tahun untuk menyentuhnya dan 10 tahun untuk melukainya. Di mata Cassius, sorot kepuasan terhadap diriku semakin bersinar. Membayangkan hari-hari pelatihan kami di masa depan saja, sudah membuatnya merasa sangat bersemangat. Seketika, aku memejamkan mata, membangkitkan kembali perasaan saat menjemput ajalku di kehidupan lampau. Aku masih ingat jelas momen terakhir itu, saat diriku lenyap di telan kehampaan. Kesadaranku memudar seiring tubuhku yang kembali menjadi butiran debu. Semua perasaan, pemikiran, dan pencerahan dari momen itu terukir abadi di dalam jiwa. Dan di detik berikutnya, aku hanya perlu menyalurkan semua itu ke dalam satu pukulan. Cassius masih tersenyum meremehkan. Dia sama sekali tak menyadari kekuatan dahsyat di balik tinju ini. Dengan suara ledakan pukulanku, menghantam telak perut Cassius. Serangan ini membuat Cassius cedera parah, memangkas latihanku 10 tahun ke depan. Dia menatapku dengan mata tak percaya. Jiwanya terasa nyaris tercabut dari wujud rohnya. Tepat setelah pukulan itu, kesadaranku pun hilang. Saat aku bangun, dia bilang pukulanku nyaris melenyapkannya. Aku hanya tersenyum canggung. Itu semua karena dia lengah sesaat, takkan ada kesempatan kedua. Tiba-tiba Cassius berkata pelan bahwa dia telah memikirkan banyak hal selagi aku tak sadarkan diri. Meskipun tahap pertama, kitab bulan adalah menyentuh yang tak tersentuh, mustahil mencapainya dalam setengah hari kecuali seseorang pernah kehilangan raga dan hanya menyisakan jiwanya. Karena itulah Cassius sampai pada satu kesimpulan, aku adalah seorang reinkarnator. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tak kusangka rahasiaku terbongkar secepat ini. Tiba-tiba Cassius tertawa terbahak-bahak. Awalnya itu hanya tebakan, tapi melihat reaksiku, dia tahu itu adalah kebenaran. Dia memintaku menceritakan siapa diriku sebelumnya. Aku teringat kehidupanku di dunia modern, sebuah dunia yang benar-benar asing dari tempat ini. Bagaimana cara menjelaskannya? Akhirnya aku hanya berkata, aku bukan dari dunia ini, melainkan dari masa depan yang sangat jauh. Fakta ini sedikit mengejutkan Cassius, tapi dia menerimanya dengan mudah. Lagi pula, dia sendiri adalah arwah penasaran. Jika kakek tua dari lembah biru yang tahu, mungkin dia sudah pingsan karena syok. Bagaimanapun reinkarnasi ini adalah takdir.
Itu menjadikanku kandidat sempurna untuk melanjutkan tekad Cassius yang belum tuntas sebagai satu-satunya pewaris sejatinya. Lalu dia mengangkat tangannya menunjuk bulan purnama di angkasa dengan tatapan penuh ambisi. Dia menetapkan sebuah tujuan yang mengguncang duniaku, yaitu untuk membelah bulan itu menjadi dua. Kata-katanya membuat jantungku berdebar kencang. Di kehidupan manapun, aku selalu merasa dunia ini tidak adil. Tapi dia bilang, aku bisa melakukannya. Perasaan ini membuatku luar biasa bahagia. Seperti yang dia katakan, mari kita tentukan sebuah tujuan besar. Belah bulan itu, waktu pun berlalu sebulan kemudian. Di belakangku para pelayan mulai berbisik-bisik. Tuan muda sekarang terlihat jauh lebih dewasa. Tapi di mata mereka latihanku setiap hari hanyalah gerakan aneh tak berarti. Saat mereka asik bergosip, sebuah bentakan keras menghentikan mereka. Sosok yang muncul adalah Guru Flint, pengajar adikku. Ketiga pelayan itu langsung menunduk ketakutan, tak berani lagi berbisik. Setelah membubarkan mereka, tatapan tajam Guru Flint kini beralih padaku. Dia tampak muak melihatku melakukan trik murahan. Kalau memang mau berpura-pura berubah, setidaknya lakukan dengan benar, batinnya. Dalam benak Guru Flint hanya putra kedua yang pantas menjadi pewaris keluarga. Karakter, bakat, garis keturunan hingga penampilannya semua sempurna. Sosok itu adalah Tuan Lucien. Sebaliknya Tuan muda sulung, di matanya hanyalah sampah sombong yang tenggelam dalam kesenangan duniawi. Orang seperti itu menjadi pewaris, sungguh konyol. Namun saat dia melihatku lagi, matanya terbelalak kaget. Apa-apaan tindakan tak pantas yang kau lakukan itu? Aku sedang memasak sup favorit masa kecilku di sebuah kuali raksasa. Masalahnya kuali itu bukanlah kuali biasa. Itu adalah kuali upacara suci yang direbut setelah mengalahkan pemimpin sekte kaleng. Sebuah harta karun tak ternilai kini hanya kugunakan untuk merebus sup. Dia melesat dan mendarat di belakangku. Bersumpah akan memberiku pelajaran. Hari ini aku akan membuatnya malu. Tapi tepat saat tangannya hampir menjangkauku, aku berkata dengan tenang, "Berhenti, tetap di sana." Perintahku membuatnya tertegun di tempat. Langkahnya nyaris tak berjejak. Mungkinkah dugaanku keliru? Tepat saat itu aku menyindir, "Aku tak pernah asal tebak dalam hal apapun." Guru Flynn langsung terkesiap kaget. Bagaimana Tuan muda bisa membaca pikiranku? Seketika sebuah rumor terlintas di benaknya. Seseorang dengan urat nadi terputus, walau fisiknya ringkih, indranya justru setajam elang. Bukan hanya itu, hawa dingin yang menusuk terpancar dariku, bahkan menembus aura hangat di area latihan. Aku pun kembali bersuara, jika sudah melihat kenapa tak sekalian menyapa. Guru Flint mengira aku menyindirnya yang mengendap-endap. Tepat saat itu, aku merasakan kehadiran lain di belakangku. Ternyata Kapten Flint ini membuat Guru Flint terbelalak. Dia tahu semuanya dari awal. Lalu kenapa dia berakting? Apa mempermainkanku semenyenangkan itu? Waktu mundur 2,5 menit yang lalu, tubuhku terasa membeku. Aku memilih lapangan latihan Ruby J, berharap hawa hangatnya bisa menekan energi dingin dalam diriku, tapi sia-sia. Karena itulah, aku memasak pangsit kuah dalam kuali makanan kesukaanku sejak kecil. Saat itu, Cassius tua mendekat dengan air liur menetes. Aku langsung menyuruhnya berhenti. Cassius mengira aku hanya asal memasukkan bumbu. Padahal aku tak pernah asal-asalan. Kalimat itu terdengar persis seperti bukan hanya menebak. Momen ini mengingatkanku pada adikku. Dulu dia juga sering mondar-mandir di dekatku berharap kecipratan sup ini. Tapi dia tak pernah berani meminta. Kalau sudah melihat kenapa tak menyapa? Yah, begitulah ceritanya. Cassius memberiku sinyal soal Guru Flint di belakang, tapi dia yakin aku hanya pura-pura tidak tahu dari awal. Seketika Guru Flint membungkuk dalam, "Mohon maafkan kelancangan saya, Tuan muda Julien." Dia pun mundur dengan hormat, tapi saat dia pergi, aku menyadari sesuatu. Langkah kakinya sama sekali tak bersuara. Guru Flint sang bayangan langkah samping. Julukan itu ada karena bahkan ahli tingkat 1 pun tak mampu mendeteksi pergerakannya. Semoga saja orang sehebat dia tidak akan jadi penghalang bagiku. Saat kami pergi, Cassius memintaku mencoba lagi. Aku pun melayangkan tinju ke telapak tangannya. Sekarang aku sudah bisa menyalurkan niatku ke dalam pukulan. Perubahannya mungkin belum terasa, tapi kelak aku akan merasakan transformasiku. Tiba-tiba Cassius bertanya tentang hubunganku dengan adikku. Dulu kami sangat dekat. Bisa dibilang, aku yang merawatnya. Tapi entah kenapa hubungan kami perlahan merenggang. Sebenarnya akulah yang mulai menjauh. Perlahan hubungan kami pun memudar. Aku bahkan tega merusak semua barang kesayangannya. Aku bahkan pernah mencubit pipinya sampai membekas. Saat aku pergi, kami sudah seperti musuh. Dia bahkan tak mau menemuiku. Bagi Cassius, cerita seperti ini sudah biasa. Perebutan takhta memang selalu seperti itu. Dia juga pernah punya saudara, tapi saudaranya itu mengirim orang untuk melenyapkannya. Walau berhasil menyingkirkan para penyerang, dia tidak sampai hati pada saudaranya. Cassius hanya menghancurkan inti energinya dan memutuskan jalur nadinya, membuatnya tak berdaya seumur hidup. Sambil mendengar ceritanya, aku sampai di area latihan lain.
Saat menoleh aku melihat adikku ada di sana. Dia juga tampak kaget melihatku. Aku langsung berbalik, tempat ini sudah ada yang pakai ayo pergi. Jika aku diam lebih lama tatapan tajam mereka bisa menembusku. Bahkan Cassius merasa tatapan itu keterlaluan. Mendengar itu, Cassius setuju. Anak itu tak seharusnya menatapku sedingin es. Namun sedetik kemudian sosok di samping Guru Flynn tiba-tiba menghilang dan muncul kembali tepat di hadapanku. Aku sedikit tersentak. Langkah bayangan bulan miliknya sudah mencapai level sempurna. Ekspresiku langsung mengeras. Apa kau tidak tahu sopan santun menghalangi jalan orang tanpa bicara? Aku pun menyenggol bahunya saat lewat. Lama tidak bertemu. Sepertinya kau sudah lupa caranya bicara. Tapi Lucian tiba-tiba menahanku. Tunggu. Lalu satu kata terucap. Kakak. Guru Flynn di belakangnya terpaku tak percaya. Bahkan aku pun membeku sesaat. Aku berbalik, apa yang barusan kau katakan? Wajah Lucian memerah, dia buru-buru mengoreksi. Maksudku kakak besar. Dulu semua orang di keluarga menyayangiku. Walaupun aku divonis punya urat nadi terputus, semua orang menatapku dengan hangat karena sikapku yang tenang dan dewasa. Aku juga sering membuatkan sup pangsit pedas untuknya. Di matanya saat itu, aku adalah kakak yang selalu melindunginya. Adikku pernah merasakan masa-masa bahagia itu bersamaku. Dia pikir, kebahagiaan itu akan abadi. Tapi suatu hari semuanya berubah. Aku menjadi pribadi yang berbeda keras dan mudah marah pada siapapun. Kejadian itu meninggalkan luka di hati adikku. Sejak saat itu, aku menutup diri dari seluruh keluarga. Amarahku yang sering meledak membuat ayah akhirnya menyerah padaku. Bisik-bisik terdengar di belakangku mengatakan, aku tak lagi pantas, dan adikku lah yang seharusnya menjadi pewaris. Saat itu, adikku yang polos hanya berharap kakaknya kembali seperti dulu. Pagi ini Guru Flynn memberitahu Lucian bahwa aku sedang melakukan sesuatu di kuali latihan. Dan dia menambahkan, Tuan Muda sudah berlatih di sini sebulan lamanya. Kabar itu membuat hati Lucian berdebar. Harapan agar kami bisa akrab lagi membuncah di hatinya. Tapi kini ia merasa telah salah bicara, dan bingung cara memperbaikinya. Karena itu dia tak memanggilku kakak, melainkan kakak besar. Panggilan itu membuatku tersenyum. Kukira perasaannya hanyalah bualan, ternyata aku keliru. Aku pun berbalik. Kau sudah dewasa. Panggil saja namaku. Saat aku hendak pergi, dia menahanku. Ternyata dia ingin bertarung seperti masa kecil kami. Tapi tubuhku saat ini tak bisa memakai energi dalam. Bertarung sekarang bukankah ini seperti balas dendam? Lucian dia terdiam lalu berjanji tak akan memakai energi dalamnya. Dia mengusulkan permainan lama yang diajarkan ayah, tangkap hantu. Mendengar nama itu, Cassius tersadar. Itu adalah metode latihan ciptaannya. Tak kusangka permainan itu masih ada. Namun aku sedang tak ingin bermain. Aku mencoba beralasan butuh izin Guru Flynn. Di luar dugaan guru itu, langsung mengangguk setuju. Ini sangat aneh. Jelas-jelas dia sangat tidak menyukaiku. Dulu dia selalu melarangku dekat dengan adikku. Tapi hari ini sikapnya berbalik 180 derajat. Ternyata Guru Flynn hanya ingin memastikan apakah aku selama ini menyembunyikan kekuatanku. Bahkan Cassius merasa ini adalah pertarungan yang bagus untukku. Kesempatan untuk menguji latihan sebulan ini. Melihatku masih ragu, dia mengeluarkan kartu asnya. Selesai bertarung, ujarnya. Aku akan memberimu petunjuk untuk memperpanjang hidupmu. Mendengar itu aku langsung memegang bahu adikku dan menyetujui pertarungan. Cassius di belakangku hanya bisa menghela napas. Di matanya aku hanya bocah yang gengsi untuk mengakui kalau aku sebenarnya ingin bermain. Kami pun memakai penutup mata. Lucian bukan hanya jenius, tapi juga calon petarung nomor 1 dunia. Aku ragu apakah kitab bulan saja cukup untuk menghadapinya. Namun Cassius meyakinkanku. Kekuatan dari langkah bayangan bulan yang kutunjukkan tadi sama sekali tak bisa diremehkan. Jika dia jenius 100 tahun sekali, maka kau adalah keajaiban satu-satunya di dunia ini. Sekarang tunjukkan pada bocah itu, apa artinya perbedaan antara langit dan bumi. Guru Flynn pun menjelaskan aturan main. Aturan lama tapi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Lonceng dihilangkan, dan kantong kacang dibungkus bulu untuk meredam suara seminim mungkin. Ada total 5 kantong, 3 poin untuk kemenangan, dan 1 poin jika mengenai lawan. Tapi jika berhasil menyentuh lawan, sambil memegang kantong itu, kemenangan mutlak. Gairahku mulai bangkit. Sudah 6 tahun aku tak memainkannya. Lucian mengingatkanku untuk tidak lengah, atau aku akan kalah dengan mudah. Tangan Guru Flynn mengayun pertarungan dimulai seketika Lucian melesat maju. Dia bertekad menunjukkan seberapa jauh perubahannya pada sang kakak. Dalam sekejap sebuah kantong menghantamku. Poin pertama untuk Lucian, kekhawatiran Guru Flynn sirna. Lalu tatapannya tertuju padaku. Aku sedang memakai kuda-kuda pertama dari kitab bulan. Langit dan bumi setengah terbuka. Aku hanya diam di tempat membuat Lucian sedikit bingung. Tapi keraguannya hanya sesaat. Dia kembali melempar kantong, dan tubuhku hanya bergeser sedikit. Aku tak mencoba menangkap, tapi kantong itu tetap mengenalku. Guru Flynn tampak terkejut. Dia mencoba menangkapnya dengan mata tertutup. Lucian kini memimpin 2 poin. 1 poin lagi dan dia akan menang. Namun yang tak terduga terjadi. Kali ini aku berhasil menghindar.
Guru Flint masih tenang merasa Lucian tetap unggul, tapi tak lama dia merasakan keanehan. Entah sejak kapan suara langkah kakiku dan desir gerakanku telah lenyap sepenuhnya. Di bawah sinar rembulan sang tuan muda seakan lenyap di telan bayangan. Seketika jantung Lucian berdebar kencang. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hawa keberadaan kakaknya sirna sepenuhnya membuatnya tak tahu di mana sang kakak berada. Sebuah kenangan pahit dari masa lalu tiba-tiba terlintas di benaknya. Dalam setiap pertarungan melawan kakaknya, ia tak pernah sekalipun menang. Tepat saat kemenangan seolah di depan mata kakaknya selalu membalikan keadaan. Tiba-tiba Lucian merasakan aura dingin yang menusuk datang dari arah depan. Meski tak terlihat, instingnya berteriak itu adalah serangan sang kakak. Sebuah pukulan ringan mendarat telak di keningnya. Hanya dengan satu sentuhan adiknya langsung terpental. Ia pun menghela napas. Kakaknya memang yang terhebat. Guru Flint segera mengumumkan kemenangan tuan muda. Mendengar itu, Lucian tidak kecewa malah tersenyum bahagia. Matanya tampak berkaca-kaca. Baginya sang kakak adalah yang terbaik. Ia teringat masa kecilnya saat bertanya mengapa kakaknya bersikap dingin. Jawaban yang ia dapat hanya sebuah penolakan. Kini penyesalan menyelimuti hatinya. Seharusnya, sejak dulu ia sadar alasan dibalik sikap kakaknya. Aku menyentil kening adikku memanggilnya berkali-kali. Kenapa diam saja? Tapi adiknya justru berkata, karena ayah merenggut segalanya dariku. Bahkan ibu berpulang di tangannya. Mendengar itu amarahku langsung memuncak. Beraninya dia bicara sembarangan. Aku langsung mencubit pipinya dengan gemas. Besok datang ke kamarku dan terima hukumanmu. Dewa Pedang Abadi tersenyum tipis, menganggap hubungan kakak beradik ini sangat menarik. Janjinya untuk memberiku petunjuk kini harus ia tepati. Keesokan harinya pun tiba. Lucian duduk di hadapanku dengan ekspresi tak percaya. Kau sungguh ingin aku memberitahu ayah bahwa aku yang akan menjadi pewaris. Untuk menjadi pewaris ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, restu dari Tuan Besar, dan kedua, izin dari Dewan Tetua. Saat ini, adiknya baru memenuhi syarat pertama belum diakui secara resmi. Aku menatapnya dan berkata, pergilah dengan tenang. Aku tak pernah tertarik dengan posisi itu. Tubuh ini takkan bertahan melewati usia 20. Aku ingin menyerahkan semua urusan merepotkan itu padamu, dan menikmati sisa hidupku dengan bebas. Di mata Dewa Pedang Abadi, pemuda di hadapannya ini sungguh naif. Dialah orang pertama yang menolak posisi pewaris, tapi adiknya pasti mengira aku hanya berpura-pura merelakannya. Ada satu hal penting lain yang harus kubahas dengannya. Soal ucapan gegabahnya tentang ibu yang tiada karena ayah. Setelah kutanya ternyata paman yang memberitahunya. Meski katanya hanya tak sengaja bicara firasatku, mengatakan ada udang di balik batu. Nama paman adalah Silus White. Mendengar namanya saja Dewa Pedang Abadi sudah menebak dia adalah tokoh licik dan musuh bebuyutan. Begitu adikku resmi menjadi pewaris aku, bisa fokus mencari cara untuk pulih. Dewa Pedang Abadi menyarankanku untuk mengunjungi Lembah Biru. Tempat itu mungkin bisa meringankan kondisiku. Walaupun dunia ini penuh dengan para ahli, hanya segelintir yang mampu mencapai puncak kekuatan sejati. Di antara mereka ada Kepala Biara Shaolin Dewa Pedang Uang, dan Ketua Sekte Lembah Biru yang legendaris. Mereka adalah legenda hidup di dunia persilatan dan sekte yang dipimpin Ketua Sekte Lembah Biru, tak lain adalah Lembah Biru. Kudengar dulu ia pernah membantu Lembah Biru. Sebagai balasannya, mereka meninggalkan sebuah tanda bukti. Selama aku menunjukkan tanda itu, mereka akan mengabulkan satu permintaanku, apapun itu. Tanda itu tersimpan di kuil leluhur di Xi'an. Aku harus menemukannya dan segera berangkat. Setelah berpikir sejenak, Lucian angkat bicara. Ia pernah dengar bahwa ilmu di Lembah Biru memang luar biasa. Mungkin tempat itu benar-benar bisa menyembuhkan kondisiku. Lalu sebuah kabar gembira datang. Beberapa hari lagi perwakilan dari Lembah Biru akan datang berkunjung ke kediaman kami. Dewa Pedang Abadi mendesakku untuk segera mengambil tanda itu. Dari kuil leluhur atau kesempatan ini akan hilang. Ia juga menyuruhku mengajak Lucian. Pergi sendirian bisa jadi berbahaya. Mendengar ia boleh ikut denganku, wajah Lucian langsung berseri-seri, dan tanpa ragu ia setuju. Tapi senyumnya memudar saat ia menyadari penampilannya yang kotor dan berantakan. Bagi seorang anak hal itu tentu memalukan. Aku menepuk pundaknya, jangan khawatir. Aku sengaja menyuruhmu berguling-guling di tanah agar kita tidak menarik perhatian saat keluar. Penampilan sederhana adalah kunci. Meski begitu, ini adalah pertama kalinya Lucian keluar tanpa pengawalan. Dewa Pedang Abadi menunjuk ke depan. Teruslah berjalan, kita hampir sampai. Sepanjang perjalanan aku menceritakan semuanya pada Lucian tentang tujuan kami. Dia pun bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, bagaimana aku bisa tahu tentang peninggalan Sang Dewa Pedang Abadi. Mendapatkan warisan Sang Dewa Pedang Abadi adalah sebuah anugerah. Dia adalah leluhur legendaris yang begitu dikagumi Lucian. Sosok agung itu merupakan salah satu master terhebat dalam sejarah keluarga kami. Mendengar itu, roh Dewa Pedang Abadi di belakangku terkekeh. Anak ini punya otak cemerlang jauh berbeda dari saudaranya.
Kami pun tiba di sebuah bangunan megah bernama Pavilion Emas. Aku sedikit cemas apakah jejak itu masih tersimpan di dalam. Namun tepat di ambang pintu sesosok bayangan menghadang langkah kami. Leon si penjaga pavilion memandang kami rendah seolah kami pengemis. Lucian nyaris meledak tapi kutahan emosinya. Brooke sebuah tong perak, kulempar ke hadapannya. Tentu saja isinya penuh sebuah kemewahan yang tak terduga. Mungkinkah pemuda ini keturunan bangsawan? Aku menyuruhnya diam dan segera mengantar kami ke ruangan yang paling sunyi. Setibanya di dalam aku, meminta ruang pribadi untuk kami. Tak ada yang boleh mendekat selagi aku berbicara dengan Lucian. Tentu saja itu hanya alasan. Mataku langsung tertuju pada sebuah kuil kecil di sudut ruangan. Kami berdua menyelinap masuk. Roh Dewa Pedang menunjuk ke sebuah patung, menyuruhku menekan bagian tumitnya. Dan benar saja, lantai di belakang kami tiba-tiba terbuka. Lucian menatapku takjub. Kakak luar biasa. Bahkan rahasia ini pun kau tahu. Tanpa ragu kami melompat ke bawah. Di hadapan kami berdiri kokoh patung singa batu penjaga. Kudarkan pandangan ke sekeliling. Ada jejak orang lain di sini. Mungkinkah Pavilion Emas sudah menemukan tempat ini? Di atas meja tergeletak tumpukan dokumen berisi sandi rahasia. Bahkan sang Dewa Pedang Abadi hanya mampu menguraikan sebagian kecil. Semua itu kuabaikan. Aku menyuruh Lucian mundur. Jejak yang kami cari ada di balik dinding itu. Kuangkat belatiku dan langsung menancapkannya tepat di mata patung. Kerak patung itu hancur berkeping-keping. Dinding di belakangnya perlahan retak memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Lucian bingung. Ruangan ini gelap cahaya apa itu? Roh Dewa Pedang menepuk pundakku menenangkan. Masuklah akan kujelaskan nanti. Aku pun mendekati bola cahaya itu dan tanpa ragu kuraih dengan tanganku. Begitu menyentuhnya gelombang energi dahsyat langsung mengalir deras ke seluruh tubuhku. Tiba-tiba aku berada di sebuah dimensi putih tak berujung. Pemandangan surreal ini membuatku terpana. Roh Dewa Pedang Abadi menepukku lagi. Kini wujudnya padat tidak lagi transparan. Aku benar-benar beruntung, ujarnya. Bukan hanya mendapat petunjuk aku, juga menyerap kekuatan spiritual dari mata Piku. Rupanya kalung ini adalah benda pusaka yang ditempa langsung dari mata Piksu. Penjelasannya membuatku sadar. Cahaya yang tadi kuserap adalah inti dari kekuatan spiritual. Konon kekuatan sejati berasal dari energi vital dan esensi murni yang ada di dalam diri. Dan semua energi itu bersumber dari kekuatan spiritual. Dengan kalung ini energi dan esensiku akan berlipat ganda. Ini adalah anugerah besar. Namun tak lama tubuhku mulai terasa aneh. Tenang itu, reaksi yang wajar, kata sang Dewa Pedang. Saat aku membuka mata Lucian, sudah ada di hadapanku. Yang mengejutkan dia bilang, aku tak sadarkan diri selama 2,5 jam. Padahal aku merasa hanya beberapa menit di dimensi itu. Tiba-tiba suara dobrakan dan makian kasar terdengar dari balik pintu. Lucian, siapkan pedangmu, bisikku. Jika mereka berani masuk, akan kujadikan mereka kelinci percobaan untuk kekuatan baruku ini. Beberapa sosok menerobos masuk. Aku mencoba bernegosiasi lebih dulu. Aku tahu kalian dari gerbang bayangan. Jika kalian membiarkan kami pergi, akan ada imbalan besar. Namun sang Dewa Pedang berbisik, kau terlalu lunak. Orang seperti mereka harus dihadapi dengan kekerasan. Pemimpin mereka tertawa sinis, sambil menghunus pedang. Keberanianmu bagus, tapi nyawa kalian akan berakhir di sini. Begitu pedangnya terhunus, Lucian melesat maju. Satu tebasan cepat langsung merobohkan lawannya. Aku pun tak tinggal diam. Wus! Aku mengayunkan pedang berhasil menangkis senjata musuh di hadapanku. Tapi tusukanku tidak cukup dalam. Aku masih terlalu lemah untuk menariknya kembali dengan cepat. Lepaskan pedangmu. Gunakan jurus kitab bulan. Seru Dewa Pedang saat pedang lawan hampir menebas leherku. Sebuah goresan tipis muncul di leherku. Sang Dewa Pedang kembali mendesakku untuk bergerak. Dalam situasi kritis inilah kesempatan muncul. Dengan cepat 3 jariku melesat dan menusuk kedua matanya. Dia menjerit kesakitan. Kehilangan penglihatan adalah hal fatal baginya. Aku mundur sejenak, lalu bersiap untuk serangan terakhir. Aku yakin bisa mengakhirinya dalam satu gerakan. Sayuut tebasanku bergerak cepat dan bersih mengakhiri perlawanannya. Dewa Pedang Abadi memberiku pujian langka. Seranganmu tadi tidak buruk, tapi jangan besar kepala hanya karena menyingkirkan para cecunguk ini. Aku lalu menoleh ke arah Lucian. Ternyata dia sudah membereskan semua lawannya. Kalau ku ingat-ingat ini, kali ketiga, aku mengambil nyawa seseorang. Pertama di kehidupanku yang lalu, saat melindungi ibu dari orang tak waras bersenjata tajam. Aku menghalau orang itu dengan sekuat tenaga. Doronganku membuatnya tertabrak truk yang melintas. Meski polisi menyatakan itu bukan salahku, rasa bersalah tetap menghantuiku berhari-hari. Yang kedua terjadi setelah aku berinkarnasi saat Dewa Pedang Abadi mengambil alih tubuhku. Tapi dampaknya tak sebesar pengalamanku di kehidupan sebelumnya. Mungkin karena ini dunia persilatan dan tubuh ini adalah pewaris terhormat dari keluarga White. Tapi jika mereka mengincarku, mereka harus siap menerima akibatnya. Tiba-tiba, sebuah suara menginterupsi, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan kami. Karena kalian telah membantu kami menyingkirkan para pengkhianat ini,
Divisi kami berutang budi pada kalian berdua, dan kami pasti akan membalas kebaikan ini. Aku pun melangkah maju untuk bertanya lebih lanjut. Pria ini namanya Dorian Chin. Tapi dari dokumen yang kulihat tadi tertulis nama Dorian Cain. Dia sepertinya orang kepercayaan Helena Le Putri, sang kepala divisi. Dia juga menyebut orang-orang yang kami hadapi tadi sebagai para pembelot. Sepertinya mereka langsung memberontak begitu kepala divisi sebelumnya berpulang. Aku mendesaknya untuk memberitahu siapa kepala divisi selanjutnya, namun dia bungkam. Melihat itu pedang di sisiku langsung terhunus. Bicara atau terima akibatnya. Sebilah pedang berkilat, namun pria bernama Dorian itu tetap tak bergeming. Aku tertawa kecil sambil menyarungkan pedangku. Kau punya prinsip yang kuat rupanya. Tadi itu hanya gertakan. Sial, pedang ini berat sekali, nyaris saja aku benar-benar menebasnya. Tapi aku tak boleh menunjukkan kelemahanku. Aku segera mengalihkan pembicaraan, menanyakan imbalan yang akan dia berikan. Dia menjawab dengan tatapan serius. Pertama, dia akan membereskan semua di sini dan memastikan kami tidak terseret. Divisi mereka adalah spesialis pengumpul informasi. Jika ada kesempatan, dia bersumpah akan mengabdi dengan setia. Aku pun meminta pendapat Dewa Pedang Abadi. Dewa Pedang Abadi setuju kemampuannya akan berguna. Jadi aku memberinya ujian untuk menebak identitas kami. Kalau tebakannya memuaskan aku, akan memberinya tugas. Dia mulai menganalisis, suaramu terdengar masih muda, dan caramu bicara menunjukkan kau dari keluarga terpandang. Kalau dipikir-pikir, keluarga mana yang punya jagoan sepertimu? Tiba-tiba dia terdiam. Mungkinkah kau adalah sang jenius dari keluarga White itu? Yang berbeda dari kakaknya yang pemalas, dialah yang dipuji dunia sebagai jenius sejati, Tuan Muda Lucien White. Mendengar itu amarah seketika membara di dadaku. Kepalan tanganku sampai bergetar. Aku sudah tidak ingin basa-basi lagi. Kuberikan dia sekantong koin emas dan menyuruhnya menyelidiki para tamu di kediaman White. Setelah urusan kami selesai, kami pergi. Lucian tampak cemas. Begitu tiba di rumah kita, pasti akan dihukum berat. Aku menenangkannya. Tenang, aku yang akan tanggung jawab. Ayah takkan bertindak terlalu jauh. Tapi, kabar itu sampai ke telinga ayah lebih cepat dari dugaanku. Beliau murka saat tahu aku mengajak Lucian ke kedai. Detik berikutnya ayah bangkit dari kursinya dengan tatapan tajam. Sepertinya aku harus mengunjungi kamar Julien. 2,5 jam kemudian betisku perih, menerima hukuman cambuk dari ayah. Baru saja pulang sudah mengajak Lucian ke tempat seperti itu. Lalu ayah berkata dengan nada pelan, 5 tahun lagi, pertemuan 7 bintang akan diadakan. Jika para sekte punya konferensi naga Phoenix, maka 7 keluarga besar punya pertemuan 7 bintang. Dulu ini hanyalah ajang adu ilmu bela diri biasa, tapi sekarang ini adalah panggung bagi para bintang muda untuk bersinar dan menjalin koneksi. Aku tahu, ayah pasti berencana mengirim Lucian ke sana. Kali ini keluarga Murong Klanpong dari utara dan murid Lembah Biru akan berkunjung. Mereka pasti ingin mendekati Lucian lebih awal karena dia adalah kandidat kuat untuk pertemuan berikutnya. Dan ayah ingin aku juga ikut berbaur dengan mereka. Sebelum pergi ayah menatapku tajam. Kegagalanmu adalah aib bagi keluarga. Jangan sampai kau mempermalukan nama baik kita. Pintu dibanting dengan keras. Aku masih tidak mengerti kenapa ayah begitu memaksaku untuk bertemu mereka. Tapi Dewa Pedang Abadi langsung menangkap maksudnya. Dia ingin kau membangun jaringanmu sendiri. Tak lama seorang pelayan masuk membawakan obat. Dia berpesan agar aku menggunakannya diam-diam supaya lukanya cepat pulih. Saat kubuka ternyata ini adalah obat pusaka keluarga. Jadi ini cara ayah menunjukkan perhatiannya. Beliau mengirimkannya secara khusus untukku. Keesokan paginya aku sudah diseret oleh Dewa Pedang Abadi untuk berlatih. Aku dipaksa berdiri kuda-kuda selama 1 jam penuh, tanpa bergerak sedikit pun. Itulah syarat kelulusanku. Latihan ini benar-benar menyiksa. Saat aku hampir menyerah, dia menyuruhku duduk bersila untuk meditasi. Mulai saat ini, dia akan membimbingku cara menggunakan kekuatan spiritual untuk memulihkan esensi sejati dan energi vitalku. Tubuhmu yang lelah saat ini justru mempermudahmu merasakan esensi sejati dan energi vital, ujarnya. Bayangkan tubuh manusia seperti air mancur 3 tingkat. Gunakan kekuatan spiritual dari inti atas untuk mengisi esensi sejati di inti tengah. Lalu alirkan energi dari inti tengah untuk mengumpulkan tenaga dalam di inti bawah. Dalam kondisi normal hal ini mustahil dilakukan. Bahkan dengan mata biksu sekalipun setidaknya perlu mustika naga untuk berhasil. Namun aku berbeda. Aku pernah melihat kekuatan spiritual dan sang Dewa Pedang Abadi pun menyaksikannya. Ini artinya sebagian penglihatan spiritualku telah terbuka. Sebuah kemampuan langka yang hanya dimiliki kultivator tingkat tinggi. Jari-jariku pun mulai membentuk segel suci perlahan, menarik kekuatan dari mata biksu. 3 jam kemudian aku terbatuk hebat. Cairan pekat itu bukanlah pertanda luka, melainkan proses pembuangan kotoran dari tubuhku. Seketika tubuhku terasa jauh lebih ringan. Tapi sang Dewa Pedang Abadi tak memberiku waktu istirahat, tantangan berikutnya sudah menanti. Latihan selanjutnya adalah pertahanan. Jika tinju manusia bisa sekeras baja dan kebal tebasan pedang, maka dia tak terkalahkan.
Sebaliknya meremukan tulang lawan akan semudah membalikan telapak tangan. Namun hari sudah malam, latihan dilanjutkan esok. Di saat yang sama di dalam pavilion megah, dua orang saudara sedang menikmati minuman. Mereka adalah Markus Murang dan Felix Murang dari keluarga Murang. Di hadapan mereka duduk dua wanita dari Lembah Biru, Vivian Chen dan Sophie Pang. Dengan penuh percaya diri, Felix sesumbar. Aku jelas jauh lebih hebat dari Lucien White dari keluarga White. Kesombongannya membuat Sophie jengah. Habiskan dulu makananmu sebelum bicara, Mindia, sindirnya. Melihat kedua saudara itu, terus membuat Vivian pun bangkit untuk berpamitan. Setelah keluar, dia menarik napas lega. Dua orang itu benar-benar menyebalkan, selalu saling melempar pujian kosong. Lagi pula dia punya misi penting. Pemimpin sektenya menugaskannya untuk menyelidiki keluarga White setelah melihat bintang merah di langit utara. Meski Vivian tak mengerti apa yang terjadi, satu-satunya petunjuknya adalah gelang ini. Konon gelang ini akan bergetar saat berada di dekat sebuah fenomena ilahi. Tak lama Sophie menyusul dari belakang. Rupanya dia juga muak dengan kedua pria itu, terutama Felix. Dia bisa melihat dengan jelas ketertarikan Felix padanya. Padahal kekuatannya jauh di bawah Sophie, tapi lagaknya selangit. Sophie tak suka pria yang biasa-biasa saja. Dia lebih tertarik pada pria yang terlihat lemah agar dia bisa melindunginya dan menunjukkan kehebatannya. Namun orang yang paling dia sukai saat ini adalah Vivian. Sophie kemudian menyarankan Vivian untuk berjalan-jalan sendiri. Dia bilang setiap kali dimarahi ayahnya berjalan sendirian, selalu bisa menenangkan hatinya. Vivian tersenyum tipis. Gadis ini rupanya tahu ada yang mengganjal di pikirannya. Tapi setelah melangkah pergi, dia merasa sedikit kebingungan. Ini pertama kalinya dia di Xi'an, tak tahu harus kemana. Tepat saat itulah seorang pria menyapanya. Vivian sedikit terkejut. Ini jelas pertemuan pertama mereka. Mengapa pria ini menyapanya? Saat itu sosokku melintas begitu saja di samping Vivian. Kau belum pernah bertemu denganku, tapi langsung bisa mengenaliku. Sepertinya kau memang punya kemampuan khusus. Vivian merasakan keanehan. Saat aku lewat di belakangnya dia, sama sekali tak merasakan hawa keberadaanku. Tapi kemudian sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Gelang di pergelangan tangannya bergetar hebat. Seketika dia sadar akulah orang yang dicarinya. Namun saat dia berbalik, aku sudah berada 100 meter jauhnya tanpa suara. Karena itulah dia memutuskan untuk mengikutiku. Saat itu, aku sama sekali tak menyadarinya. Pikiranku hanya fokus pada seseorang dari masa lalu. Tak lama kemudian aku tiba di sebuah makam. Pemilik makam ini adalah Alara, pengikut setiaku di kehidupan sebelumnya. Sejak hari pertama mengabdi, dia sudah kuanggap keluarga. Saat sebuah konspirasi mengancamku, dia maju tanpa ragu untuk melindungiku. Aku menatap Dewa Pedang Abadi di sampingku. Mungkinkah Alara bisa menjadi arwah sepertinya? Dewa Pedang Abadi bisa tetap ada, karena dia telah mencapai alam mutlak dan memahami kekuatan ilahi. Jadi meski raga fisiknya tiada kesadarannya, masih bisa bertahan. Dia berpikir, karena aku bereinkarnasi, kekuatan spiritualku pasti di atas rata-rata. Namun jika dibandingkan dengannya, perbedaannya bagaikan setetes air di cawan kecil melawan lautan besi cair di kuali raksasa. Tiba-tiba Dewa Pedang Abadi bertanya, maukah kau melihat dunia ini melalui mata seorang ahli di alam mutlak? Lalu perlahan dia meletakkan tangannya di atas kepalaku. Dia meminjamkan sebagian kekuatan spiritualnya melalui titik akupunktur yang terhubung langsung ke inti atasku. Hawa di sekitar kami bergetar tanpa sebab. Saat mataku terbuka, dunia terasa terlahir kembali. Di hadapanku terbentang sebuah dimensi emas yang menyilaukan. Inikah yang disebut alam mutlak? Namun hanya dalam hitungan detik tubuh ini terasa memberontak. Sang Dewa Pedang Abadi terbatuk, sepertinya kondisiku belum stabil. Tiba-tiba pandangan kami serentak tertuju pada satu sosok di belakang. Rupanya seorang gadis telah mengamati kami sejak tadi. Dia terkejut karena aksinya ketahuan. Mari kita kembali 3 menit sebelumnya. Dia membuntutiku sampai ke makam ini. Rasa penasarannya begitu besar, tapi mengintip membuatnya malu sebagai seorang jenius. Memata-matai orang yang sedang berduka adalah tindakan tak terpuji. Namun saat hendak pergi, gelangnya bergetar hebat. Sesaat kemudian hawa dingin yang menusuk tulang menyelimutinya. Rasanya seperti terlempar ke jurang es abadi. Tekanan dahsyat itu membuatnya merinding ketakutan. Seolah-olah para master terhebat di dunia sedang mengepungnya. Aku pun menarik kembali tekanan itu. Begitu tekanan itu hilang, dia langsung jatuh terduduk. Aku menghampirinya dan bertanya, kenapa dia mengganggu ketenanganku? Melihat pakaiannya, dia jelas seorang ahli bela diri. Tapi sikapnya barusan sungguh tidak pantas. Kuperintahkan dia untuk segera pergi dari hadapanku. Setelah meminta maaf, sosoknya menghilang dalam sekejap. Sang Dewa Pedang Abadi bergumam teknik gerakannya mirip dengan lembah biru. Mungkinkah dia salah satu tamu yang akan berkunjung besok? Waktu pun berlalu begitu cepat. Keesokan siangnya aku dan Guru Flim menyambut rombongan tamu jenius dari berbagai keluarga. Dan benar saja di antara mereka ada wajah yang sangat kukenali. Gadis dari lembah biru itu. Salah satu dari mereka, Felix Murang, mencoba bersikap akrab dengan Lucien, adikku. Tapi Lucien malah menyambut jabatan tangannya dengan cara yang aneh.
Sepertinya aku harus mengajarinya sopan santun nanti. Kami pun tiba di arena giok merah yang sakral. Seorang pemuda angkat bicara. Kudengar hanya keturunan utama keluarga White yang boleh berlatih di tempat ini. Tapi saat tahu aku juga berlatih di sini, raut wajahnya langsung berubah sinis. Walau dia tak melanjutkan, temannya yang lain menyahut, dia itu tak bisa berkultivasi. Intinya dia tak berguna. Mendengar itu, amarah Lucian tersulut. Dia menyodorkan pedang kayu menantang pemuda itu berduel. Karena pemuda itu baru saja membuat kesalahan fatal, yaitu menghina kakaknya. Seorang gadis di sana bertanya, apakah perlu menghentikan mereka? Tapi seorang pemuda lain menjawab dengan tenang, biarkan saja. Bukankah ini kesempatan bagus untuk melihat kemampuan mereka? Keduanya pun berdiri di tengah arena. Felix tak menyangka situasinya jadi begini. Rumor perselisihan kakak beradik itu ternyata salah besar. Tapi dia tak gentar. Kalau begitu jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Lucian menyahut dingin. Angkat pedangmu. Felix yakin bisa mengatasi teknik pedang bayangan surgawi milik keluarga White. Tapi saat berhadapan ia sadar anak di depannya ini. Tanpa celah sedikit pun. Tiba-tiba dari pinggir arena aku sengaja terbatuk pelan seolah kondisiku memburuk. Seketika fokus Lucian goyah. Pikirannya teralihkan padaku. Felix melihat sebuah kesempatan emas. Menyerang sekarang memang akan menjatuhkan harga dirinya sebagai murid keluarga terhormat. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk menyerang. Namun teriakan semangatnya justru menyadarkan Lucian kembali. Dengan gerakan gesit Lucian menghindari serangan itu, lalu sebuah pukulan telak mendarat sempurna di wajah Felix. Tanpa jeda sosok Lucian melesat maju dengan cepat. Lucian membalas dengan teknik pedang bayangan surgawi. Felix menangkis dengan panik sama sekali tidak siap. Beruntung dia berhasil menahannya. Dentuman pedang beradu kekuatan mereka ternyata seimbang. Pedang terlepas, tapi pertarungan berlanjut. Felix melancarkan tendangan maut. Namun Lucian lebih cepat. Tepat saat tendangan itu mendekat, dua jari Lucian telah mengunci titik vital di kakinya. Detik berikutnya sebuah kipas tiba-tiba muncul di antara mereka menghentikan pertarungan. Pemilik kipas itu tersenyum tips. Pertarungan persahabatan ini sepertinya sedikit kelewatan. Semangat anak muda memang luar biasa. Tapi aku tak menyangka kalian akan seserius ini. Sayang sekali hasilnya seri. Namun di benak Felix yang terbaring terdengar suara dingin kakaknya. Dasar tidak berguna. Kakaknya meluapkan amarah. Celah sebesar itu kau lewatkan. Kau benar-benar mempermalukan nama keluarga. Namun di hadapan semua orang dia justru menepuk kepala adiknya menegurnya. Karena terlalu gegabah. Ingat usiamu setahun lebih tua. Aku pun menepuk kepala Lucian. Dasar anak ini bagaimana bisa lengah di tengah pertarungan. Felix merasa tak adil dan mendengus kesal. Jelas-jelas kakaknya juga memarahinya. Tapi kenapa kesannya malah begitu hangat dan peduli? Tiba-tiba Markus mendengar sesuatu yang membuatnya terkejut. Setidaknya kau menang dan menjaga nama baik keluarga White. Tak terima Markus langsung menantangku. Tunggu dulu. Apa maksudmu adiknya yang menang? Menurutku semua orang di sini bisa melihatnya. Jika pertarungan dilanjutkan adikku yang akan jadi pemenangnya. Tuan muda semangat juang itu bagus. Tapi jangan sampai membutakan kejujuranmu. Aku tetap bersikeras. Aku tidak bohong. Coba saja minta adikmu untuk bangkit berdiri. Felix mencoba bangkit tapi rasa sakit yang hebat menjalari kakinya, Brook. Dia kembali tersungkur ke tanah. Dia sama sekali tak bisa menggerakkan kakinya. Ternyata Lucian telah menggunakan jurus kelima kitab bulan kemunculan naga. Serangannya menekan titik vital di kaki Felix membuatnya lumpuh selama 10 menit. Fakta ini membuat Markus terbelalak. Tak disangka bocah ini bisa melihat teknik yang bahkan tak kusadari. Meski hatinya bergejolak, Markus tetap memasang senyum ramah. Penglihatanmu sungguh tajam, aku terkesan. Kekesan. Di sampingku dewa pedang abadi terkekeh. Kalau bukan karena aku, mana mungkin kau tahu. Berani-beraninya dia berlagak hebat, tapi dalam hati sang dewa merasa cukup puas. Saat itu, gadis tadi kembali menatapku. Pemuda ini sepertinya bukan orang sembarangan. Sementara Sophie merasakan jantungnya berdebar kencang. Benih-benih perasaan mulai tumbuh di hatinya. Tak lama kemudian, rombongan kami pun berkumpul di aula perjamuan. Markus berdecak kagum. Juru masak keluarga White memang legendaris. Hidangan ini sungguh luar biasa. Tiba-tiba Dewa Pedang Abadi berbisik, jangan percaya padanya. Keluarga Murang itu licik dan penuh tipu muslihat. Kau harus selalu waspada. Saat itu, Sophie mengambil sepotong daging ayam dan dengan lembut menyodorkannya ke mulutku. Daging paha yang masih hangat. Tanpa berpikir panjang, aku membuka mulut dan menerima suapannya. Mungkin ini hal yang wajar di dunia ini, tak perlu dipikirkan. Tapi setelah menelannya, aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Kenapa semua orang menatapku dengan tatapan seperti itu? Saat itulah aku sadar tindakanku. Barusan sama sekali bukan hal yang biasa. Bahkan Dewa Pedang Abadi tampak syok. Kau benar-benar memakannya. Apa kau tahu apa artinya itu? Mendengar penjelasannya aku langsung panik. Jangan suapi aku lagi. Aku bisa makan sendiri. Dari seberang Felix mencibir.
Cih, tidak jantan, makan saja harus disuapi wanita. Aku pun mengangkat sumpitku dan mengarahkannya padanya. Dengan tatapan dingin aku berkata, kau sungguh tidak punya sopan santun. Kau benar-benar mempermalukan kakakmu. Tuan muda Markus adalah seniorku, jadi aku menghormatinya. Tapi kau sebagai seorang adik, sama sekali tak punya rasa hormat. Itulah kesalahanmu. Dia menunjuk Lucian. Kalau begitu adikmu juga tidak sopan padaku tadi. Saat itulah Markus menyunggingkan senyum liciknya. Diam, Tuan muda Julian, benar sekali. Hati Felix mencelos. Kakak benar-benar menakutkan. Felix pun menunduk mengisyaratkan, dia takkan berani kurang ajar lagi. Dewa pedang abadi di sampingku tertawa geli. Caramu membalikkan keadaan tidak buruk juga. Tapi yang tidak dia tahu, tujuanku sebenarnya hanya untuk memancing reaksi Markus. Dan dari reaksinya barusan, dia ternyata lebih dangkal dari yang kubayangkan. Putra dari pendekar cahaya Markus Murang. Dikenal sebagai ahli seni pedang nebula, dengan tebasan yang tajam dan akurat, di balik senyumnya yang ramah tersimpan kekejaman, dan tipu muslihat yang dalam. Dia adalah orang yang harus sangat diwaspadai. Semua informasi ini kudapatkan dari intelijen gerbang bayangan. Walaupun Markus patut diperhatikan, tapi ada orang lain yang lebih menarik perhatianku. Dia adalah murid dari Lembah Biru, Vivian Chen. Vivian sedikit terkejut. Tunggu apa dia sedang menatapku. 2,5 jam kemudian, perjamuan makan malam pun berakhir. Sophie dan Vivian kembali ke kamar mereka. Tiba-tiba Sophie mengungkapkan rasa kasihan pada Felix yang sontak membuat Vivian terkejut. Kukira kau sangat membencinya. Meskipun Sophie tidak menyukai Felix, ia merasa pemuda itu tidaklah selemah kelihatannya. Jika dia bertarung dengan serius, hasilnya takkan seperti itu. Mungkin dia hanya terlalu gugup. Memikirkan itu, semangat Sophie justru berkobar. Kalau aku yang maju, aku pasti bisa mengalahkan mereka berdua. Tapi Sophie juga menyadari satu hal, tatapan Julian selalu tertuju pada Vivian. Apa mungkin dia menyukai Vivian? Ucapan itu membuat Vivian tersentak. Gadis bodoh, apa yang kau bicarakan? Saat mereka sedang asyik berbincang, seseorang mengetuk pintu. Seorang pelayan menyampaikan pesan, Tuan muda Julian ingin bertemu dengan Nona Vivian. Beliau sedang menunggu di halaman sekarang. Vivian pun menoleh pada Sophie. Aku akan segera kembali. Tanpa diduga dunia Sophie seakan runtuh seketika. Hatinya hancur bahkan sebelum sempat terucap. Setelah penjelasan yang cukup panjang, Sophie akhirnya mengerti. Pemuda itu pun bergegas menuju lokasi yang telah dijanjikan. Setibanya di sana, sebuah suara menyambutnya. Kau akhirnya tiba. Aku sudah menantimu. Ia menoleh dan melihat sesosok pemuda berjubah merah yang berdiri anggun di tengah jembatan memandangi rembulan. Saat aku berbalik auraku, lebih mirip seorang sarjana daripada pendekar. Ia pun mendekat dan membungkuk dalam-dalam untuk meminta maaf. Permintaan maafnya ku terima, namun rasa penasaranku belum sirna. Kenapa ia mengamatiku? Tak lama misteri itu pun terungkap. Rupanya gelangnya akan bereaksi pada fenomena surgawi. Namun benda itu kini retak dan kehilangan fungsinya. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Sungguh ini salahku, gelangmu jadi begini. Mungkinkah gelangnya bereaksi pada tanda yang kumiliki? Begitu mata piksuku tunjukkan, ekspresi Vivian berubah total. Jelas sekali ia mengenali benda ini. Karena ia sudah tahu, aku langsung ke intinya. Konon siapapun dari Lembah Biru yang melihat tanda ini akan mengabulkan satu permohonanku. Raut wajah Vivian tampak kebingungan. Sepertinya ia tak pernah mendengar legenda semacam itu. Aku melirik kesal pada dewa pedang di sisiku. Cepat jelaskan situasinya. Tiba-tiba Vivian menyambar mata piksu dengan sapu tangannya. Kau membawa benda seberbahaya ini kemana-mana, mataku terbelalak. Berbahaya benda apa ini sebenarnya? Ada apa, kenapa kau tak memberitahuku? Ia melanjutkan, mata piksu. Ini menyimpan esensi logam yang luar biasa kuat. Memakai benda spiritual sekuat ini sembarangan bisa membuatmu celaka oleh energinya atau bahkan kehilangan akal sehat. Emosiku memuncak. Dasar kakek tua ceroboh. Kau hampir saja membahayakan nyawaku. Anehnya ia justru penasaran kenapa aku baik-baik saja. Perlahan Vivian mengerahkan seni wawasan hati untuk menyelidiki kalung itu. Itu adalah sebuah teknik surgawi rahasia untuk mengendalikan esensi dan energi vital dari dalam diri. Jika saja aku bisa menguasainya, bahkan dengan kondisiku ini, aku bisa membangkitkan energi vitalku. Vivian menggenggam mata piksu itu erat-erat. Seketika wajahnya pucat pasi dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia baru saja menyaksikan tanda sang pemimpin terdahulu. Sesaat kemudian ia mengembalikan liontin itu padaku. Kini kekuatan esensi logam telah menyatu di dalamnya. Benda ini bisa mengeluarkan potensi sejatinya. Cukup alirkan energi vitalmu untuk membangkitkan kekuatannya. Aku menghela napas berat. Aku tak bisa. Aku menderita sindrom nadi terputus. Aku sama sekali tak bisa menggunakan energi vital. Setelah mengenakan kalung itu, aku kembali ke topik utama.
Bolehkah aku mengajukan permohonanku sekarang? Sindrom ini adalah takdir buruk sejak lahir, dan aku ingin mengubahnya. Ketua Sekte Lembah Biru adalah ahli kultivasi terhebat. Aku mohon bantu aku untuk bisa bertemu dengannya. Vivian mengangguk perlahan. Ia bisa melihat api semangat yang menyala kuat di dalam mataku. Meski ragu, ia berjanji akan mencoba. Sementara itu, di tempat lain, Markus meluapkan amarahnya pada sang adik. Penyebabnya kekalahan telak di duel hari ini. Padahal penangkal jurus pedang bayangan langit sudah disiapkan. Baginya keberadaan adiknya ini benar-benar sebuah aib. Felix berjanji akan menang di 2 laga sisa. Tapi Markus menyeringai, menanglah dengan cara apapun aku tak peduli. Rebut pedang pusaka keluarga White dalam kompetisi ini, dan balaskan dendam keluarga Murong. Tentu saja jika pedang itu berhasil direbut, semua pujian akan menjadi miliknya seorang. Sambil mencengkeram bahu Felix, ia berbisik, fokus saja pada duelmu. Sisanya biar aku yang urus. Mendengar laporan ini, amarahku meledak. Markus benar-benar bermain licik. Di hadapanku 2 anggota gerbang bayangan menunduk. Markus menyewa mereka untuk pekerjaan kotornya. Namun mereka tak menyangka penyelamat mereka adalah tuan muda keluarga White sehingga mereka pun membocorkan segalanya. Kini semua rencana liciknya bahkan rahasia kelahirannya telah berada di tanganku. 1 bulan dari sekarang, ia berencana menyewa seluruh pavilion emas dan mendirikan arena duel tepat di tengahnya. Di sana ia akan memaksa Lucien White bertarung dengan pedang pusaka sebagai taruhan. Dan tentu saja, racun sudah disiapkan di dalam araknya. Aku menggenggam erat laporan rencana Markus. Tanpa informasi ini, keluarga White bisa hancur berantakan. Tapi setelah kupikirkan, ini justru kesempatan emas untuk menyiapkan jebakan yang jauh lebih besar untuknya. Secerdik apapun Markus, dia takkan pernah menduga bahwa gerbang bayangan kini berada di bawah kendaliku. Setelah para anggota gerbang bayangan pergi, aku segera bergegas menghadap ayah. Kujelaskan rencanaku ke Lembah Biru untuk mencari obat bagi kondisiku. Namun di luar dugaan ayah menentang keras keinginanku. Melihat situasi itu, Vivian Chen pun segera angkat bicara model. Ketua sekte kami, ahli energi vital dan sanggup membantu Tuan Julian. Mendengar itu, ayah menatap tajam. Kau hanya seorang murid. Beraninya kau bicara begitu di hadapanku. Aku mengerti mengapa ayah menolak sekeras ini. Beliau telah mencoba segala cara untuk memulihkanku, namun semuanya sia-sia. Ayah cemas perjalanan jauh ini hanya akan membuatku semakin lemah. Aku pun bangkit perlahan. Meski niatnya baik, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus tetap pergi, bahkan tanpa restumu. Aku berjanji akan menjaga diri dengan baik. Jadi kumohon jangan halangi aku. Seketika ayah mengangkat tangannya. Kekuatan dahsyat berpusat di telapaknya. Ucapanku menyulut amarahnya. Kau yang berdiri saja sudah goyah, nekat mau menempuh ribuan mil ke Lembah Biru, merasakan aura yang menekan lutut Vivian gemetar, dan ia langsung tersungkur. Namun aku tetap berdiri kokoh di bawah tekanan itu. Untuk urusan ini, aku tidak akan berkompromi. Cassius di belakangku berbisik agar aku memantapkan hati. Dengan begitu serangan mental sekalipun takkan menggoyahkan tekadku. Kalimatku berikutnya membuat ayah terperangah. Aku tahu alasanmu melarangku. Ginseng salju 10.000 tahun pun tak membuahkan hasil. Wajar jika kau putus asa, tapi aku menolak menyerah karena aku ingin terus hidup. Wajah ayah menunjukkan keterkejutan. Ia bertanya dari mana aku mengetahui semua ini, lalu menarik kembali auranya. Kalau begitu lakukan sesukamu. Tapi sebelumnya kau harus memperbaiki hubungan dengan keluarga Murang. Keluarga Murang dan keluarga White memang punya riwayat perseteruan yang panjang. Dulu ayah pernah beradu ilmu dengan pendekar cahaya. Kini saat keduanya telah menjadi kepala keluarga perdamaian terasa semakin sulit dicapai. Beban untuk menyelesaikan konflik ini kini ada di pundakku. Aku pun meminta Vivian keluar untuk bicara 4 mata dengan ayah. Waktu berlalu. Sebulan kemudian Markus Murang menyerahkan sekantong emas pada seorang agen gerbang bayangan. Lalu ia mengeluarkan sebungkus bubuk misterius dari balik jubahnya dan memberi perintah rahasia. Emas itu adalah bonus. Saat aku memesan anggur nektar emas, campurkan bubuk ini ke dalamnya. Agen itu penasaran bubuk apa gerangan. Namun detik berikutnya sebuah tangan besar membekap mulutnya. Apa kau benar-benar ingin tahu? Tanya Markus tajam. Baru setelah ia menggeleng cengkeraman itu terlepas. Jangan sampai gagal. Jika ada kesalahan nyawamu, yang tak berharga itu akan jadi gantinya. Tak lama di aula pesta puluhan tuan muda bangsawan telah berkumpul. Restoran ini adalah yang termewah dengan sajian hidangan yang luar biasa nikmat. Namun yang paling menarik perhatian Cassius adalah sebotol anggur nektar emas yang berkilauan. Hanya dari aromanya saja ia tahu ini adalah minuman berkualitas tinggi. Tiba-tiba Markus muncul dari belakang. Semua hidangan telah siap. Silakan nikmati sepuasnya. Selama jamuan aku dan Markus larut dalam obrolan yang hangat. Aku pun mengangkat cawanku dan meneguk isinya. Anggur yang nikmat. Sudah lama aku tidak merasakan minuman selezat ini. Markus lalu menoleh pada Felix di sisinya. Kenapa kau hanya diam? Apa makanannya tidak sesuai seleramu?
Markus tidak menyadarinya. Begitu aku memalingkan wajah anggur itu, langsung kulepehkan. Aroma anggur yang kuat berhasil menyamarkan bubuk pelemah energi orang biasa, takkan bisa mendeteksinya. Walaupun Markus mencoba menyamarkannya, seharusnya ia tahu ada yang aneh dengan tubuhnya setelah ini. Aku jadi penasaran apa sebenarnya rencana Markus yang sesungguhnya. Saat itu dua orang menatapku dengan tatapan tak suka. Mereka heran mengapa Markus bersikap begitu ramah padaku. Yang lebih aneh, dia akan segera memprovokasiku secara terbuka. Apa itu tidak akan menimbulkan masalah besar? Orang itu tertawa sinis. Dengan dukungan Markus, aku tak perlu takut pada apapun. Markus telah berjanji padanya. Selama ia memancing keributan denganku, Markus akan membantunya masuk ke aliansi militer. Dan Markus berkata, bagaimana seorang pengecut bisa meraih hal besar? Ini kesempatan Miara Miswani. Garrett pun perlahan berdiri bersiap beraksi. Ia melangkah mendekatiku. Sambil memegang cawan kosong, ia menyeringai. Tuan Julian, maukah kau bersulang denganku? Kudengar kediamanmu dulu mengalami insiden. Kabarnya banyak yang berpulang dalam kejadian itu. Kau pasti sangat berduka. Ucapan Garrett yang kurang ajar membuat Lucian menggeram marah. Orang ini benar-benar cari masalah. Garrett hendak melanjutkan, tapi semangkuk anggur tiba-tiba menyiram wajahnya. Saat ia menoleh pelakunya adalah Markus sendiri. Sungguh memalukan. Aku sudah tidak tahan lagi. Semua ini ada batasnya. Garrett tak pernah menyangka. Ia langsung panik. Tiba-tiba orang lain ikut berdiri. Jasper Green, seorang prajurit tangguh. Aku berteman denganmu hanya karena menghormati Markus. Tak kusangka kau serendah ini. Jasper meraih senjatanya. Sudah lama aku ingin memberimu pelajaran. Sekarang angkat senjatamu dan hadapi aku. Markus tak memberinya celah. Dengan suara lantang ia berkata, semua yang hadir di sini adalah tamu kehormatan. Selesaikan masalah kalian secara jantan di arena. Garrett pun perlahan menghunus pedangnya melangkah mantap ke atas panggung. Garrett sadar ini jebakan Markus untuk menyudutkannya. Tapi tak masalah, di arena kemenangan adalah satu-satunya jawaban. Dia tidak gentar. Dan akhirnya aku pun angkat bicara. Seorang pecundang sepertinya berani-beraninya mengacuhkanku. Dalam sekejap aku telah berpindah ke belakangnya. Sebuah gerakan kilat yang tak tertangkap mata. Garrett terperanjat hebat. Sejak kapan? Sebuah tendangan telak mendarat di lututnya. Garrett pun jatuh tersungkur. Pemandangan yang menyedihkan. Kuambil sebotol anggur dan kutuangkan isinya ke mulutnya. Bukankah kau menuntut penghormatan dariku? Minumlah sepuasmu. Setelah botol itu kosong, aku membantingnya persis di sebelah wajahnya. Saat aku bangkit, Lucian telah membereskan dua orang lainnya. Satu serangga nekat yang tak tahu diri. Dan satu lagi si licik yang coba memanfaatkanku. Pandanganku kini tertuju pada Markus. Tanpa sang dalang, dua pion ini tak akan bergerak. Kaulah dalang di balik semua ini, kan? Jika ingin menantang kami, katakan saja secara terbuka. Jangan gunakan trik murahan seperti ini. Apa klan Murang memang pengecut? Namun disinilah liciknya Markus terlihat. Walau rencananya terbongkar, tak ada amarah di wajahnya. Ia justru dengan tenang menimpali kata-kataku. Adikku baru saja mendapat pusaka berharga. Ia hanya ingin menguji kemampuannya dengan klan White. Aku tak bisa melarangnya. Aku bertanya, apa ini perintah dari sang ksatria cahaya? Dia menyahut, ini murni keinginan adikku, tak ada hubungannya dengan ayah. Situasi sudah tak bisa ditarik kembali. Pertarungan ini tak terhindarkan. Tangan Lucian sudah siaga di gagang pedangnya. Semua berjalan sesuai rencana Markus. Felix, bersiaplah. Inilah waktumu untuk memulihkan kehormatanmu. Begitu percakapanku dengan Markus usai kedua petarung itu saling berhadapan. Para tamu tampak bingung. Bukankah Garrett yang memprovokasi Julian? Kenapa sasarannya beralih ke klan Murang? Anehnya Markus yang seharusnya marah malah menyetujui duel ini. Tiba-tiba Vivian teringat kata-kataku pagi tadi. Apapun yang terjadi di perjamuan ini jangan terkejut. Ia kini paham aku sudah meramalkan semua ini. Di sampingnya Sophie Pang bertanya panik. Apa yang harus kita lakukan? Wajahnya pucat, tapi matanya justru berbinar semangat. Aksi berwibawaku barusan benar-benar membuatnya terpukau. Ia yang selama ini menganggapku remeh, tak menyangka aku punya sisi sekuat ini. Tiba-tiba suara Markus memecah keheningan. Tunda dulu pertarungannya. Kita perlu membereskan kekacauan ini. Tidak enak dilihat para tamu. Pelayan bawakan lagi satu teko anggur nektar emas. Dia ingin bermain-main. Baiklah, aku akan ke belakang sebentar. Felix terbelalak melihat Lucian menyarungkan pedangnya dengan santai. Apa kau tidak merasa tegang? Ini bukan sekadar latihan. Ini duel perebutan pusaka. Lucian hanya menanggapinya dengan tatapan dingin. Sikap itu jelas menyulut amarah Felix. Ini soal harga diri klan. Kau maju hanya karena kau pion suruhan Julian, kan? Mendengar itu, Lucian justru tertawa kecil. Justru karena Tuan Julian yang memerintahkanku, aku merasa tenang. Beliau tak akan pernah mempertaruhkan nama baik klan White.
Meski ini, perintahnya pedang ini terhunus atas kehendakku sendiri, dan aku tak punya niat untuk kalah. Kata-kata itu membuat Felix murka. Sombong sekali kau pikir bisa menandingiku dengan mudah. Markus mengangkat tangan menghentikan mereka. Cukup bicaranya kembali ke sini. Ia lalu menuangkan secawan anggur untuk Felix. Felix tampak terharu. Kak Markus begitu memperhatikanku. Tepat saat aku kembali kulihat Felix menenggak habis cawan itu. Sesaat kemudian, keduanya telah berdiri di tengah arena. Ujung pedang mereka saling beradu mengunci satu sama lain. Markus tersenyum licik. Anggur yang diminum Felix tadi telah dicampur bubuk amara guntur ramuan rahasia kelantang. Ramuan itu menajamkan panca indera dan menekan rasa sakit. Namun saat Markus membanggakan rencananya aku, justru menenggak sisa anggur di teko. Markus terlonjak kaget dan langsung merebut tekonya. Aku bertanya, kenapa apa ada emas di dasarnya? Di dalam hati Markus mengumpat. Ia tak tahu apa efek samping meminum ramuan itu sebanyak itu. Sesaat kemudian tubuhku mulai bereaksi. Aku terbatuk hebat. Batukku tak terkendali. Aku menatapnya. Apa kau meracuni anggur ini? Wajah Markus langsung pucat pasi. Karena tak ketahui efek overdosisnya, ia buru-buru menyangkal. Bukan, itu bukan racun. Ah, dia terpancing. Markus yang licin itu akhirnya melakukan kesalahan. Tentu saja aku tahu itu bukanlah racun. Itu bubuk amarah guntur ramuan dari berbagai tanaman berbahaya. Seketika ketenangan Markus sirna. Bagaimana dia bisa tahu? Aku terus membeberkan faktanya. Diam, bentak Markus. Tapi aku belum selesai. Oh, satu hal lagi. Dalam hitungan ketiga, semua orang harus meninggalkan tempat ini, kecuali Markus Lucian dan Felix. Atas nama klan White, siapapun yang membangkang akan menanggung akibatnya. Mendengar itu, para tamu saling berpandangan. Mereka ragu dan ketakutan. Markus menggeram tajam. Semuanya tinggalkan tempat ini. Setelah ruangan menjadi sunyi, aku menatapnya lurus. Kalau kau hanya memberinya bubuk penambah kekuatan aku, masih bisa mengerti. Kemenangan memang menghalalkan segala cara. Tadi aku tidak benar-benar ke toilet. Aku menyelinap ke dapur. Orang-orangku sudah memeriksa bubuk itu, dan isinya bukanlah peningkat kekuatan, melainkan obat pembangkit hasrat. Aku sungguh tak habis pikir. Demi sebuah kemenangan kau tega melakukan ini pada adikmu sendiri. Obat seperti itu punya efek samping yang mengerikan. Pantaskah seorang pewaris keluarga Murang melakukan hal serendah ini? Amarah Markus meledak, pedangnya terhunus. Diam, satu kata lagi dan pedang ini yang akan menjawab. Mundur 5 tahun yang lalu. Suatu malam Markus memergoki sebuah rahasia kelam. Ibunya bersama seorang pedagang teh. Sang ibu memohon ampun, lalu mengungkap sebuah fakta yang menghancurkan dunianya. Pria itu adalah ayah kandungnya. Markus tak percaya, hatinya hancur. Hentikan omong kosong ini, ibu. Ayahku adalah kesatria agung keluarga Murang. Sejak malam itu Markus yang dulu telah sirna. Dia menjadi sosok yang dingin dan penuh siasat. Kebanggaan sebagai darah Murang lenyap seketika. Awalnya dia menyangkal, tapi cermin tak pernah bohong. Wajahnya semakin mirip dengan pria itu membuatnya sadar, dia bukanlah Murang sejati. Kenyataan pahit itu menggores harga dirinya begitu dalam. Sejak saat itu, dia bersumpah akan menjadikan Felix yang terhebat sebagai cara untuk menebus aib sang ibu. Rahasia ini ia pendam sendirian. Mendengar semua itu, Felix dan Lucian hanya bisa terdiam terpana. Genggaman Markus pada pedangnya mengerat. Julien, kau benar-benar ingin melihatku hancur. Jika rahasia ini terbongkar, nama baikku dan keluarga Murang akan tamat. Aku takkan membiarkannya. Namun aku teringat janjiku pada ayah. Karena itu aku memberinya satu kesempatan. Seketika singa yang mengaum itu menjadi jinak tak berdaya. Katakan, apa maumu? Permintaanku sederhana. Pertama, kembalilah ke kediaman Murang dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kedua, lupakan niat balas dendammu. Dan ketiga, berikan aku 1000 keping perak. Mata Markus terbelalak. 1000 keping perak. Bukankah kau pewaris utama? Seharusnya itu bukan masalah bagimu. Aku mengulurkan tanganku. Penuhi syarat itu, dan rahasia ini akan aman bersamaku. Lagi pula ayahku ingin kita menjaga hubungan baik. Markus menggetakkan giginya tak bisa berkutik. Dia terpaksa setuju. Tapi dalam hatinya ia bersumpah akan meremukkan tanganku saat kami berjabat tangan. Tangan kami pun bertemu. Namun dia langsung sadar ada yang aneh. Sepertinya aku sudah selangkah di depannya. Saat ia mengerahkan kekuatannya, duri tajam dari cincinku menusuk telapak tangannya. Tepat saat itu, Guru Flint masuk dengan panik. Rupanya dia dengar aku pingsan dan datang memeriksa. Aku pun segera memberi kode pada Lucian. Lucian langsung sigap. Julien pingsan karena syok. Mendengar Kak Markus harus pergi mendadak. Markus melangkah keluar diikuti oleh Felix. Terlalu berat untuk menatap adiknya, ia bicara sambil memunggunginya. Jangan kembali dulu. Tetaplah di sini asah dirimu. Lihatlah betapa luasnya dunia ini.
1 bulan lagi aku akan menjemputmu. Punggung Markus terlihat begitu rapuh saat menuruni tangga. Felix ternyata masih menganggapnya seorang kakak. Keputusannya untuk mendukung sang adik ternyata tidak salah. Dengan darah yang bukan murang, dia takkan bisa membawa kejayaan. Harapan keluarga kini ada di pundak Felix. Felix kembali ke aula dengan tatapan kosong. Aku pun mendekat. Apa kau membencinya? Sedikit, tapi bukan pada Kak Markus. Pengakuan ayah adalah segalanya bagiku. Dia melakukan itu karena menganggapku lemah dan tak yakin aku bisa menang. Dia pasti terpaksa melakukannya. Melihatnya menganalisa sedalam itu, aku sadar anak ini lebih cerdas dari dugaanku. Tapi kata-kataku selanjutnya membuatnya terdiam. Apa engkau benar-benar berpikir dirimu lemah? Aku meminta semua orang keluar menyisakan kami berdua. Setelah pintu tertutup, aku memintanya bertarung lagi dengan Lucian. Kali ini bukan sekadar latihan, tapi pertarungan sungguhan. Felix merasakan perubahan pada tubuhnya. Ototnya yang tadi kaku kini terasa jauh lebih ringan dan fleksibel. Lucian sudah siap dengan pedangnya. Mari kita mulai. Wajah Felix menajam diiringi suara denting pedang. Dua bilah pedang beradu dalam sekejap. Tusukan Lucian disambut tangkisan sempurna dari Felix. Gerakannya begitu cepat, Cassius terkesima. Anak itu seolah telah menyatu dengan ilmu pedang keluarga White. Obat itu sama sekali tak ada gunanya. Kekuatannya sudah setara dengan Lucian. Di tengah pertarungan aku memanggil nama Felix. Jika kau yang menang, justru Markus yang akan diakui keluarga. Tidakkah kau merasa ada yang aneh dengan semua ini? Ada banyak cara yang lebih elegan untuk menaikkan statusnya. Mendengar itu, raut wajah Felix berubah drastis. Tepat di saat itu, serangan Lucian melesat. Karena terkejut, Felix hanya bisa menghindar. Aku pun melanjutkan kata-kataku. Pikirkanlah dalam duel ini, siapa yang layak mendapat pujian? Tentu saja kau, Felix. Kini pertarungan mereka mencapai puncaknya. Dalam satu tebasan kilat pedang Felix membelah pedang Lucian, keduanya terpana tak percaya dengan apa yang terjadi. Kemenangan ini sungguh di luar dugaan bahkan bagi Felix sendiri. Tapi pikirannya sudah melayang ke tempat lain. Dia menatapku tak percaya. Julien, apa itu benar kakak Markus? Melakukan semua ini untukku. Aku hanya mengangkat bahu. Tanyakan saja langsung padanya. Kalau kau bergegas, kau masih bisa menyusulnya. Tapi saat dia hendak berbalik, aku menahannya. Tunggu, titipkan ini pada Markus. Tanpa pikir panjang, Felix segera berlari menyusul kakaknya. Kakak, kau ingin aku menang demi diriku sendiri? Tanya Felix ragu. Markus hanya tersenyum sinis. Sepertinya Julien sudah meracuni pikiranmu. Jangan dengarkan dia. Aku hanya iri pada bakat dan garis keturunanmu. Karena itulah aku mengajarimu penangkalnya, bukan inti jurus Nebula yang sebenarnya. Aku tidak bertarung karena sifatku memang bengkok seperti ini. Tapi di tengah kalimatnya Markus tiba-tiba terdiam. Dia sadar alasan apapun terdengar konyol. Detik berikutnya matanya membelalak kaget saat Felix menyebut pedang 7 bintang. Di hadapannya Felix berdiri dengan mata berkaca-kaca memegang sebuah pedang legendaris. Pola uniknya tak bisa dipungkiri, inilah pedang 7 bintang pusaka keluarga Murang yang telah lama hilang. Markus benar-benar tak mengerti. Kenapa? Kenapa Julien memberikan benda ini padamu? Felix menjelaskan bahwa Julien memohon pada kepala keluarga untuk mendapatkannya dan menyuruh Markus melapor bahwa pedang itu dikembalikan sebagai tanda hormat. Felix lalu menyerahkan sebuah surat. Jika kakak tak sanggup, biarkan aku yang membayarnya di masa depan. Saat Markus membaca isi surat itu, tubuhnya gemetar. Lalu tawa keras pecah dari mulutnya. Meski harga yang diminta Julien selangit, Markus tahu dia tak punya pilihan. Tiba-tiba Felix tersentak mendengar gumaman Markus bodoh. Felix mengira kata itu untuknya, tapi Markus justru melakukan hal tak terduga. Dia menepuk kepala adiknya. Bukan kau, tapi aku. Untuk pertama kalinya, senyum tulus terukir di wajah Markus. Pergilah berlatih. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Melihat senyum kakaknya yang telah lama hilang, wajah Felix bersinar penuh kebahagiaan. Markus memunggunginya. Aku tak akan mengambil pedang itu. Julien yang mendapatkannya, biar dia yang membawanya. Saat itulah Felix melihat surat yang terjatuh di tanah. Matanya membelalak saat membaca isinya. 1000 koin perak, harga yang gila. Apa utang ini akan jadi tanggungannya? Keesokan harinya aku berjalan santai bersama ayah di koridor. Ayah bertanya, kenapa anak Murang pulang sendirian? Bukankah seharusnya kau berbaikan dengan mereka? Setelah kujelaskan situasinya, ayah memujiku karena berhasil mencegah krisis yang bisa merusak hubungan kedua keluarga. Tapi jangan besar kepala. Mulai sekarang bangun hubungan yang baik dengan mereka. Meski begitu, aku dan Cassius tahu ayah sebenarnya sangat senang. Beliau hanya tidak pandai menunjukkannya. Tiba-tiba sebuah suara memanggil kami dari belakang. Dia adalah adik ayah pamanku, Silas White. 2 minggu berlalu, ayah akhirnya mengizinkanku pergi ke sekte Lembah Biru untuk pengobatanku. Malam itu, kami berkemah di hutan. Sepanjang perjalanan, Guru Flint merawatku dengan sangat baik. Bukan hanya dia, bahkan Vivian menunjukkan perhatian yang luar biasa padaku.
Mereka cemas tubuhku yang lemah ini akan tumbang. Tepat saat itu seekor babi hutan menerobos keluar dari semak-semak. Bagus sekali mangsa datang dengan sendirinya. Namun dalam sekejap dua bayangan melesat maju. Mereka menumbangkan babi hutan itu dengan pedang dan belati. Guru Flint merasakan keanehan sementara tanganku sudah siaga di gagang pedang. Detik berikutnya dari arah yang kupandangi babi hutan lain yang jauh lebih buas muncul. Ini kesempatan bagus untuk berlatih. Aku akan menghadapinya. Namun, sebelum aku bergerak seberkas cahaya biru menebas babi itu, pelakunya adalah Vivian. Jurus yang digunakannya adalah langkah awan ciri khas lembah biru. Ilmu gerak tubuh tingkat tinggi. Ulti tiki gumamku. Guru Flint menatapku dengan tatapan terkejut. Guru Flint akhirnya sadar. Tuan muda, sejak awal sudah tahu dari mana babi kedua akan muncul. Kepekaannya sungguh luar biasa, bahkan melampaui diriku. Aku teringat janjiku padanya untuk melatihku selama sebulan penuh. Mungkin Guru Flint melihat potensi dalam diriku sebuah harapan yang tak bisa dipenuhi oleh Tuan Lucian. Perjalanan kami berlanjut hingga tiba di sebuah desa kecil, dekat nanti tempat kami menjual hasil buruan. Sebagai tanda terima kasih, kuberikan beberapa koin perak pada kepala desa, sambil meminta izin untuk singgah sejenak. 4 atau 5 hari perjalanan lagi, kami akan tiba di desa Zong. Tapi, raut wajah kepala desa tiba-tiba berubah muram. Beliau memperingatkan kami tentang bahaya yang mengintai seekor pemangsa buas telah merenggut banyak nyawa. Bahkan pemburu terhebat pun gagal menaklukkannya. Mendengar itu aku hanya tersenyum tenang. Selama Guru Flint dan Vivian ada di sisiku, tak ada yang perlu kutakutkan. Tak lama, Guru Flint memberikanku sebuah pedang baru. Bilah ini ditempa khusus untukku. Guru Flint berkata, tidak ada waktu untuk mempelajari teknik pedang bayangan surgawi yang rumit. Sekarang yang kubutuhkan adalah pertarungan praktis, dan dia tahu sebuah ilmu pedang yang sempurna untukku. Namun kata-kataku selanjutnya membuatnya terkejut. Pavilion pedang tanpa bayang. Itukah yang kau maksud? Nama itu adalah sebuah legenda terkenal dengan teknik pedang rahasia yang gesit dan memukau. Namun sebuah pengkhianatan dari dalam membuat mereka terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Dikeluarkan dari aliansi militer dan ditinggalkan oleh para sekutu mereka menjadi terasing. Perlahan pavilion kehilangan cahayanya. Para murid pergi satu persatu meninggalkan sekte yang perlahan sirna. Aku kembali tersadar dari lamunanku. Kutatap Guru Flint memohon untuk diajarkan ilmu legendaris itu. Tanpa kata dia mengangguk lalu membelakangiku. Perhatikan baik-baik tebasan ini. Dengan satu sentakan ibu jarinya mendorong gagang pedang dari sarungnya. Dalam sekejap kilatan pedang melesat dan berhenti hanya beberapa senti dari mataku. Aku terpana. Dia melakukannya sambil membelakangiku dengan presisi sempurna. Guru Flint hanya tertawa kecil melihat reaksiku. Ini hanya dasar-dasarnya, ucapnya. Jika kau mau aku bisa mengajarimu. Dasar aku tahu dia sedang merendah. Ini bukan sekadar teknik biasa aku mengerti sekarang. Pria ini berniat mewariskan ilmu terhebat dari pavilion pedang tanpa bayang kepadaku. Kejatuhan pavilion dimulai dari sebuah pengkhianatan internal yang menyakitkan. Namun yang benar-benar menghancurkan mereka adalah serangan dari sekte jahat dan satu sosok misterius. Di saat-saat terakhir gurunya memohon padanya untuk menjaga agar ilmu pamungkas ini tidak lenyap di telan zaman. Misinya bukanlah membangun kembali sekte, tapi menemukan penerus yang layak agar warisan ini tetap hidup. Walau pavilion telah tiada, para musuh terus memburunya. Guru Flint berkelana sendirian hingga mendapat julukan bayangan langkah samping. Hingga suatu hari di ambang ajalnya ayahku datang menolongnya. Sejak saat itu, dia mengabdi pada keluarga White tanpa pernah melupakan wasiat terakhir gurunya. Dia pernah mencoba mewariskannya pada tuan muda kedua, namun gagal. Hanya mereka yang terlahir dengan indera super yang mampu menguasainya. Dan kini di dalam diriku dia melihat harapan baru. Mungkin akulah orang yang bisa menguasai teknik ini, bahkan mencapai puncaknya tebasan tanpa bayang. Latihan pertama pun dimulai. Sebuah ujian sederhana menangkap apel yang dilempar dari belakang. Tujuannya untuk merasakan segalanya mulai dari napas lawan hingga sehelai daun yang gugur. Inilah esensi dari gaya pedang ini, sebuah jalan untuk mencapai persepsi tingkat dewa. Guru Flint mengangkat apel. Siap dan plak. Apel itu mendarat mulus tepat di wajahku. Namun menjelang malam Guru Flint justru memujiku. Mampu merasakan arah datangnya apel dalam setengah hari adalah pencapaian luar biasa, katanya. Aku hanya tersenyum simpul. Tentu saja, ini adalah ilmu legendaris, mustahil menguasainya dalam sehari. Sambil tersenyum Guru Flint mengangguk. Aku sendiri butuh waktu bertahun-tahun. Nah, kena kau. Guru, kau terlalu jujur, kataku. Kau bilang ini bukan ilmu hebat. Tapi kenapa kau butuh waktu bertahun-tahun? Seketika Guru Flint terbatuk canggung. Dia akhirnya mengaku. Ini adalah ilmu yang diakui dunia, dan dia akan meminta izin ayah untuk mengajariku secara resmi. Dan di saat itulah, aku melepas penyumbat telingaku, lalu memintanya mengulangi semua yang baru saja ia katakan. Guru Flint terperangah.
Mustahil, apa Tuan Muda membaca gerak bibir? Hanya dalam setengah hari indranya sudah setajam ini. Dia bahkan bisa merasakan serangan dari titik buta, potensi yang luar biasa. Guru Flint bersemangat. Cepat lepas penutup telingamu. Kita coba lagi. Namun Vivian datang memotong latihan. Sup obatnya sudah jadi. Sebaiknya istirahat dilanjutkan besok. Guru Flint menatap punggungku dengan tatapan penuh arti. Apakah Tuan Muda Julian adalah seorang jenius yang berbeda dari Tuan Lucian? Itu artinya aku adalah kandidat sempurna untuk jurus tebasan tanpa bayangan. Tapi aku merasakan langkah Vivian yang terburu-buru. Apa ada masalah di dapur? Begitu tiba mataku terbelalak. Puluhan hewan kecil berkumpul di hadapanku. Mereka terpikat oleh aroma sup obat ini. Kata Cassius anggrek Fata Morgana memang selalu menarik makhluk hidup. Bunga langka yang tumbuh di tebing curam. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul. Jika harimau gunung mencium aroma ini dan menyerang, bukankah ini kesempatan emas, apalagi ada 2 ahli hebat di sisiku. Berapapun yang datang akan kami habisi. Aku bahkan bisa mengumpulkan inti roh mereka. Ini benar-benar rejeki nomplok. Sementara itu, jauh di dalam hutan sepasang kakak beradik berjalan pulang sambil mengeluh. Kapan klan pembasmi harimau itu akan pergi? Sudah 2 bulan mereka hanya menumpang makan di desa tanpa hasil apapun. Tiba-tiba, kerak kaki si adik menginjak sebuah perangkap batang kayu besar mengayun deras ke arahnya. Dengan sigap sang kakak mendorongnya menjauh. Namun hantaman keras itu malah mengenai sang kakak membuatnya terkapar tak berdaya. Seketika sekelompok pemburu berpakaian kulit harimau muncul. "Ho, kalian beruntung sekali masih hidup. Hari dia masih hidup nih," ejek pemimpin mereka. "Kena perangkap kami, tapi tidak langsung berakhir." Detik berikutnya ia menendang bocah itu tanpa ampun. Lalu matanya yang licik tertuju pada gadis yang tergeletak. Lumayan juga. Meski kecil bocah itu tahu niat busuk mereka. Dengan berani ia melempar batu. Sorot mata pria itu langsung berubah buas. "Sepertinya kalian butuh pelajaran tentang sopan santun." Ia mengangkat pedangnya tapi si adik berteriak, "Lihat ke belakangmu." Pemburu itu tertawa mengejek. "Hah, trik murahan seperti itu tidak akan mempan padaku. Memang tidak ada harimau di belakangmu." Sebuah suara tiba-tiba menyahut dari kegelapan. Pria itu terlonjak kaget dan berbalik. "Siapa engkau? Untuk sampah sepertinya namaku tak pantas untuk disebut. Aku tahu dunia ini kejam bagi yang lemah, tapi aku tak menyangka akan sebusuk ini. Pergi sekarang atau nasibmu berakhir di sini," ancamnya. Aku perlahan berbalik. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Dia tidak sadar, saat aku memunggunginya tanganku sudah berada di gagang pedang. Dalam sekejap pedangku melesat menembus titik vitalnya. Namun di mata Cassius gerakanku masih terlalu kasar. Tebasan yang sesungguhnya harus langsung mengarah ke leher. Satu ayunan untuk mengakhiri segalanya. Aku lalu meminta Guru Flynn membawa kedua anak itu kembali ke desa Jang. Aku membiarkan si adik menunggang kuda, sementara Guru Flynn menggendong kakaknya yang terluka. Bocah itu memperingatkanku, orang yang kakak habisi tadi adalah anggota klan pembasmi harimau. Di desa masih ada lebih dari 20 rekannya. Kapten mereka sangat mengerikan. Belum selesai ia bicara asap ungu membubung ke angkasa. Itu adalah suara sinyal milik mereka. Bocah itu gemetar ketakutan. Habislah kita. Semua anggota klan akan datang dan mengepung kita.